untuk adik-adik yang angkatan 2022 nih ya, yang sedikit lagi akan mengerjakan skripsi atau mungkin sekarang ada yang udah mulai penelitian. Mungkin sebelumnya untuk yang belum kenal, kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Kurnia Marisa Anggraini, kakak angkatan 2021, farmasi kelas A. Dan udah, alhamdulillah udah wisuda di bulan April kemarin. Kalau yang angkatan 22 kayaknya udah pada kenal ya. Kalau yang angkatan 23 24 mungkin baru kali ini ya kali ketemu sama kakak. Nah, jadi di sini kakak izin menyampaikan ya tentang bidang skripsi farmakologi. Jadi bidang skripsi ini kan kita itu di farmasi UNS itu mempunyai beberapa bidang skripsi ya. Ada farmakologi, teknologi farmasi, kemudian teknologi bahan farmasi bahan alam, sama satu lagi itu ke analisa. Nah, tapi farmakologi ini tuh menjadi salah satu ilmu atau bidang skripsi yang lumayan ribet, tapi dia tuh seru kalau misalnya kita udah paham konsepnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih farmakologi itu? Mungkin adik-adik di sini udah nggak asing lagi nih sama farmakologi alias kita sebut farkol ya. Farmakologi itu kan kalau dari kata-kata farmakologi itu terdiri dari dua kata ya, farmakon dan logos, yang artinya farmakon itu obat dan logos itu ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi farmakologi itu berarti ilmu tentang obat-obatan. Yang dalam hal luasnya lagi itu membahas mengenai efek obat di dalam tubuh, mekanisme kerja obat, kemudian tindakan tubuh terhadap obat, bagaimana obat itu dari awal dikonsumsi sampai dia berakhir dieliminasi dari dalam tubuh. Nah, itulah farmakologi. Jadi farmakologi itu nggak semata-mata kita belajar tentang misalnya obat ini, penyakit ini obatnya apa. Nggak hanya itu aja, pasti juga mendalam sampai ke mekanisme dan bagaimana akhirnya dia dibuang dari dalam tubuh setelah dia menghasilkan efek yang diinginkan. Nah, dalam konteks skripsi atau penelitian ataupun tugas akhir, farmakologi ini berfokus pada eksperimen terhadap efek, interaksi, dan juga keamanan obat. Jadi nanti dalam skripsi farmakologi ini kalian itu fokus kepada efek obat pertama. Misalnya nih tentang efektivitas obat A sebagai anti diabetes. Nah, itu termasuk ke dalam bidang skripsi farmakologi. Kemudian nanti mungkin ada juga yang mau meneliti interaksi berapa obat nih, misalnya antara obat yang digabungkan dari sintetis dan juga bahan alam. Nah, itu gimana interaksinya diujikan ke hewan ataupun ke laboratorium yang lain atau secara in vitro. Nah, itu bagaimana interaksinya. Itu juga termasuk ke dalam skripsi farmakologi. Kemudian juga eksperimen tentang keamanan-keamanan obat. Nah, jadi kan kalian juga mungkin pernah dengar ya bahwa obat itu yang membedakannya dari racun itu adalah dosis. Nah, jadi dosis obat itu akan menentukan keamanan obat ini. Nah, dosis dan keamanan obat itu dibahas dalam farmakologi. Atau kalau kalian memang ingin meneliti tentang keamanan obat tersebut, misalnya uji toksisitasnya, itu juga kalian harus mengambil skripsi ataupun bidang tugas akhir farmakologi. Nah, jadi guys, kalau misalnya kalian mau ambil farmakologi itu, kalian harus mengenal dulu ya farmakologi itu apa. Soalnya misalnya nih, pokoknya aku senang nih misalnya sama tentang mekanisme kerja obat gitu. Tapi kalian nggak ngerti mau ambil bidang skripsi apa. Nah, kalau misalnya kalian tertarik nih sama yang kayak mendalami tentang mekanisme kerja obat, bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh dan sebagainya, itu kalian bisa ambil skripsi tentang farmakologi ini, guys. Oke, mungkin next operator. Nah, selanjutnya ini kakak bakal bahas ruang lingkup skripsi farmakologi. Jadi,
skripsi ataupun tugas akhir farmakologi itu terdiri dari 3 subbab ya, atau terdiri dari 3 pilihan kalau misalnya kalian ingin memilih bidang farmakologi. Yang pertama itu adalah uji aktivitas. Nah, jadi uji aktivitas ini ada banyak sekali efektivitas dari suatu obat sintetis ataupun alami yang belum diteliti, yang perlu peran kita sebagai farmasis untuk meneliti apakah ada aktivitas-aktivitas tertentu dari suatu senyawa yang entah itu memang telah ditemukan dalam waktu yang lama tapi belum diuji atau memang yang baru sekali ditemukan. Nah, jadi urgensi penelitian farmakologi ini buat ini guys, untuk mengetahui aktivitas daripada suatu senyawa. Nah, misalnya nih kalian menemukan di daerah kalian ada suatu tanaman misalnya. Tanaman ini misalnya tanaman X ya, kakak sebut ya. Tanaman X ini misalnya di daerah kalian digunakan sebagai obat, misalnya obat kencing manis nih atau diabetes. Nah, tapi ternyata di daerah lain misalnya si tanaman ini digunakan sebagai aktivitas yang lain, misalnya asam urat misalnya. Nah, jadi kalian bisa nih karena belum ada penelitian yang lain tentang tanaman itu yang digunakan sebagai kencing manis, jadi kalian bisa melakukan uji aktivitas tentang tanaman X tadi menjadi obat kencing manis dengan syarat penelitian kalian itu atau skripsi kalian di bidang itu belum ada yang meneliti ya guys. Jadi kalau misalnya kalian cari di jurnal ataupun di media-media itu sudah ada yang meneliti, sebaiknya tidak lagi kalian teliti karena ya urgensinya udah tidak ada karena udah ada yang meneliti gitu kan. Tapi misalnya nih yang diuji orang itu misalnya air rebusan dari daun X tadi misalnya. Nah, sedangkan yang mau kalian uji ini misalnya bukan air rebusannya, misalnya yang mau kalian uji ini ekstrak yang dari senyawa non polar, misalnya kayak ekstrak heksan dari daun X misalnya. Nah, itu boleh guys. Jadi yang nggak boleh itu yang sama persis ya, sama persis dari materinya, sama persis dari metodenya, sama persis dari aktivitasnya, dan juga sampelnya. Nah, itu nggak boleh. Kalau udah sama persis, udah ada yang meneliti, jadi kalian tidak boleh lagi meneliti itu. Alias nggak boleh lagi diambil sebagai bahan skripsi kalian gitu ya, guys. Jadi uji aktivitas ini banyak ya, sesuai dengan yang kalian pilih. Misalnya uji efektivitas anti diabetes, asam urat, kemudian juga uji aktivitas yang lain lah ya, misalnya kayak aktivitas yang memang penyakit itu tuh banyak di masyarakat itu belum ditemukan obatnya, ataupun mungkin obatnya itu harganya mahal gitu, ataupun tidak terjangkau oleh masyarakat yang kalangan menengah ke bawah gitu. Itu bisa kalian teliti atau bisa kalian jadikan acuan gitu ya. Sebenarnya nih PPT-nya juga nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak ditampilkan langsung. Karena kan kita di sini sistemnya sharing aja ya guys. Jadi santai gitu kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan yang nggak masuk dalam PPT ini juga nggak apa-apa nanti ya. Jadi itu untuk uji aktivitas. Nah, selanjutnya kita ke uji toksisitas. Nah, jadi tadi kan kakak sempat bilang di awal di slide yang pertama, kalau skripsi farmakologi ini juga mencakup tentang keamanan obat. Nah, jadi di uji toksisitas inilah nih kita bisa mengetahui obat itu aman nggak sih buat digunakan untuk obat pada manusia. Nah, gitu. Jadi uji toksisitas ini sesuai namanya adalah untuk menguji apakah suatu senyawa itu beracun atau uh, dia itu toksik terhadap organ apa gitu kan, organ ginjal atau organ jantung atau hati. Nah, itu jadi diujinya di uji toksisitas. Nah, untuk uji toksisitas ini ya guys, kalian itu bisa memilih beberapa uji toksisitas nih. Misalnya uji toksisitas umum dan khusus, itu dibagi menjadi dua. Jadi umum sama khusus. Kalau umum itu berarti uji toksisitasnya itu hanya untuk mengetahui dia tuh secara praklinis ke hewan itu aman atau enggak gitu. Kalau dia klinis itu ke manusia. Nah, itu juga aman apa enggak itu. Tapi biasanya kalau kita uji toksisitas di bidang skripsi atau lingkup skripsi itu cukup ke praklinik ya, ke hewan uji. Karena yang susah itu ininya nanti kode etiknya. Kalau misalnya ke manusia itu kan perlu banyak sekali sukarelawan pertama. Terus juga regulasi buat kita izin meneliti pada manusia itu juga susah guys di Indonesia. Jadi kalau untuk lingkup skripsi biasanya uji toksisitas umum itu di tingkat praklinik atau di hewan uji gitu.
Nah, kalau uji toksisitas khusus, ini kita mengerucut lagi nih guys. Jadi, kalau umum tadi kan dia secara umum aja nih ke hewan atau ke manusia. Nah, kalau toksisitas khusus itu ke hewan atau ke manusia, tetapi dengan toksisitas yang terkhusus. Misalnya uji toksisitas teratogenik nih. Jadi dia toksik atau tidak terhadap janin misalnya, atau dia toksik atau tidak terhadap apa nih organ ginjal, apa organ hati, nah gitu. Jadi toksisitasnya itu terkhusus kepada beberapa satu organ gitu, ataupun suatu yang khas seperti tadi teratogenik ke janin misalnya gitu. Itu toksisitas khusus namanya. Nah, jadi untuk uji toksisitas ini untuk contoh dari judulnya itu ini udah kakak sertakan pengujian toksisitas akut bunga cengkeh pada mencit metode Thomson Weil. Nah, jadi pengujian toksisitas itu punya banyak banget metode ya guys. Ada misalnya yang pakai metode lethal dose 50 gitu, ada yang metode Thomson Weil ini, terus ada yang metode-metode lain lah, pokoknya masih banyak lagi gitu. Nanti kalian bisa cari sendiri kalau misalnya kalian tertarik nih ke uji toksisitas untuk mengetahui obat itu tuh aman gak sih gitu kan. Sebenarnya ya guys, untuk farmakologi ini dia tuh nggak terkhusus ke bahan alami aja ya. Ke misalnya kayak daun lah, kayak tanaman, itu nggak terkhusus ke situ. Kalau misalnya memang suatu obat sintetis nih di Indonesia yang kalian rasa itu perlu diuji toksisitas atau aktivitasnya, itu boleh ya guys, selagi belum ada yang meneliti gitu. Boleh dijadikan topik skripsi. Kemudian selanjutnya itu ruang lingkup skripsi farmakologi ini ke interaksi dan farmakokinetika. Nah, jadi kan interaksi obat, misalnya nih kita menggunakan obat darah tinggi itu captopril. Nah, golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor nih ya. Nah, itu kan luar lini pertama anti hipertensi nih ya. Tapi kalau misalnya mau dibarengin sama rebusan daun sop misalnya atau daun seledri. Nah, itu gimana nih interaksinya ibaratnya kan? Kalian mau tahu nih gimana interaksinya. Jadi, kalian bisa ambil skripsi farmakologi dengan sublingkup itu interaksi obat. Nah, jadi gimana ya kalau misalnya digabungkan antara tanaman alami, bahan alam itu dengan sintetis. Nah, itu bisa ya, misalnya bisa jadi acuan kalian kalau misalnya kalian mau gitu kan. Terus juga farmakokinetika. Farmakokinetika itu kayak tindakan tubuh terhadap obat atau nasib obat di dalam tubuh gitu. Jadi misalnya nih kita mau meneliti berapa lama ya obat yang kita minum tadi atau misalnya senyawa X yang baru ditemukan tadi bertahan di dalam tubuh atau berapa lama dia mengeluarkan efeknya misalnya sebagai antihipertensi tadi di dalam tubuh. Nah, itu kalian harus mengambil lingkup farmakokinetika. Nah, jadi untuk ruang lingkup skripsi farmakologi ini ada tiga ini ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau pilih di antara tiga ini boleh banget nih. Apalagi kalau misalnya kalian udah pro banget nih atau udah menguasai banget ibaratnya tentang aktivitas atau toksisitas ataupun interaksi dan farmakokinetika dari senyawa yang mau kalian teliti. Itu bagus banget kalau misalnya kalian ambil salah satu dari tiga ruang lingkup ini gitu. Boleh next? Nah, kemudian ini ada metodologi penelitian dari skripsi farmakologi. Jadi, metodologi penelitian ini tuh sebenarnya lebih ke tahapan-tahapan yang harus kita lakukan kalau kita tuh memilih penelitian skripsi farmakologi gitu ya. Jadi, metodologinya itu yang pertama pasti kita tuh harus mengetahui sampel apa yang harus kita teliti gitu ya. Apakah senyawa alami atau sintetis tadi. Nah, kemudian setelah menentukan senyawanya baru kita studi literatur nih. Kita harus mencari obat ini ataupun senyawa X ataupun tanaman yang mau kalian teliti itu berkhasiat sebagai apa gitu.
nanti aja deh cari berkhasiat sebagai apanya. Itu dicari dulu kandungan fitokimianya misalnya kalau tanaman, atau dicari juga misalnya bekerja pada reseptor apa senyawa tersebut sampai dia bisa menghasilkan efek seperti hipertensi, diabetes dan lain-lain gitu. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan itu yang pertama tentukan sampelnya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada sampelnya itu udah enak gitu mau ngerjain apa gitu kan, mau ini apa gitu kan. Terus kalau misalnya kalian mau, kalian juga bisa memilih rancangan studi. Rancangan studi itu ada tiga nih, ada in vivo, in vitro, sama in silico. Kalian bisa pilih salah satu ataupun menggabungkan keduanya. Kalau in vivo itu guys, kita studinya menggunakan hewan uji ya. Misalnya kayak tikus, mencit, marmut, kelinci gitu kan. Nah, itu bisa digunakan. Misalnya nih kalian mau menguji anti hipertensi daun seledri nih terhadap tikus. Nah, itu boleh, berarti itu masuk ke in vivo. Jadi nanti misalnya diujinya gimana nih, misalnya diambil organ apanya yang berkaitan dengan hipertensi gitu kan. Nah, kemudian kalau in vitro itu kalian tidak menggunakan hewan uji guys. Jadi in vitro itu kita tuh pure menggunakan alat lab gitu, alat laboratorium. Misalnya nih kalau ya kalian uji antioksidan. Nah, uji antioksidan itu kan bisa menggunakan tikus kalau in vivo. Bisa juga in vitro menggunakan DPPH misalnya. Nah, kalau misalnya uji antioksidan menggunakan hewan uji kan yang diamati biasanya itu hati ya yang paling sering. Jadi misalnya gimana toksisitas terhadap hati gitu. Nah, biasanya gitu sih kalau misalnya antioksidan terhadap in vivo menggunakan hewan uji. Kalau in vitro itu kalian bisa menggunakan DPPH, kemudian bisa metode kuprek, bisa metode prep. Nah, itu bisa dipilih. Jadi kalau in vitro itu kita nggak menggunakan hewan uji ya, menggunakan substansi-substansi tertentu supaya bisa menghasilkan efek yang kita inginkan gitu. Nah, yang terakhir itu bisa juga dengan in silico. In silico ini guys, kalian tuh menggunakan apa ya? AI, sudah bukan AI sih, lebih menggunakan teknologi gitu untuk mendesain bagaimana si suatu senyawa kita itu bisa berefek dengan cara kita tuh menggabungkan senyawa kita dengan targetnya. Misalnya nih kayak uji aktivitas anti diabetes tadi nih, senyawa X itu kita gabungkan dengan pankreas nih, dengan reseptor di pankreas. Jadi gimana caranya si senyawa kita tadi bisa berefek ke pankreas ini sehingga dia itu bisa menghasilkan insulin yang lebih baik sehingga tidak terjadi diabetes gitu. Itu in silico. Itu bisa menggunakan program-program ya guys yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh materi yang ini ya pemateri yang bidang ini, dan bisa juga digabungin guys misalnya in vivo ke in vitro atau in vivo dan in silico bisa guys. Misalnya nih kalian udah dapat uh, uji di hewan, aktivitas anti diabetes tadi udah diuji di hewan, tapi pengen kalian lihat kalau efektivitasnya itu di secara reseptornya. Nah, itu bisa digabungkan dengan in silico. Atau bisa juga dari anti diabetes tadi kan kita harusnya menggunakan misalnya apa ya, penginduksi diabetes misalnya kayak uh, aloksan misalnya. Nah, tapi misalnya mau kita uji juga secara in vitro menggunakan enzim nih, misalnya enzim alfa amilase atau alfa glukosidase gitu kan. Nah, jadi digabungin antara in vivo sama in vitro gitu. Jadi bisa ya guys, rancangan studinya itu bisa digabungin tiga-tiganya atau dipilih salah satu. Nah, kalau studi pustaka dan literatur review itu yang kakak bilang tadi nih, biar kita tuh nggak tumpang tindih sama penelitian yang sudah dilakukan sama orang lain. Jadi kalian cari sampelnya, kemudian kalian studi pustaka deh dan literatur review tentang sampel kalian itu udah pernah diteliti tentang apa aja, udah pernah diteliti bagaimana efektivitasnya atau belum, toksisitasnya bagaimana, kemudian senyawa-senyawa apa yang terkandung di sana sampai dia bisa menghasilkan efek-efek tertentu. Nah, itu dikumpulkan semua nih pustakanya, kemudian di review itu artinya disimpulkan. Jadi akhirnya yang dengan senyawa-senyawa yang terkandung di dalam senyawa yang mau kita teliti ini tadi, uh, efek apa yang mau kita teliti gitu kan, efek apa yang mau yang belum ada orang yang meneliti tetapi kayaknya ini berpotensi gitu. Nah, jadi itulah gunanya studi pustaka dan literatur review guys. Dan biasanya literatur review dan pustaka ini dari jurnal ya, ke jurnal-jurnalnya itu harus 5 tahun terakhir deh kalau nggak salah. Jadi kalau tahun 2025 berarti 2020 deh terakhir keluaran 2020. Dan juga dia tuh kalau bisa jurnalnya internasional ya biar terpercaya gitu. Nah, jadi studi pustaka dan literatur review ini bisa kalian cari di Google guys, dan keywordnya itu pakai bahasa Inggris sih kalau kakak dulu carinya. Jadi misalnya nih
anti-diabetic activity of apa misalnya daun apa misalnya gitu. Jadi dan itu pakai bahasa Inggris. Jadi biar yang keluar tuh jurnal-jurnal Inggris semua gitu kan. Sebenarnya bukan karena jurnal Indonesia itu nggak terpercaya, bukan. Tapi lebih bagus kalau kita menggunakan yang kayak NCBI gitu kan. Terus yang kayak Scopus dan lain-lain gitu. Jadi pokoknya cari usahakan internasional gitu. Karena dosen-dosen terutama dosen farmakologi ini lebih percaya ke jurnal internasional gitu daripada jurnal nasional. Nah, kemudian setelah kita melakukan studi literatur, rancangan studi sudah dibentuk, sudah nyusun bab 1 sampai bab 3 lah ibaratnya tadi ya. Baru deh kita eksekusi di laboratorium. Jadi di laboratorium itu nggak hanya melulu soal kita eksekusinya bangkai hewan ya guys. Kalaupun in vitro dan in silico juga masih harus ke lab loh. Jadi nggak mentang-mentang ibaratnya in silico atau in vitro bener-bener nggak ke lab, enggak. Jadi namanya farmakologi itu kan eksperimennya memang di lab ya, walaupun in vivo, in vitro ataupun in silico. Jadi setelah itu kita ke lab, kemudian nanti di lab itu kita mengerjakan sesuai dengan yang sudah kita susun dari ya bab 1 sampai bab 3 pendahuluan gitu kan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, nah bab 3 itu ya metode penelitian ini, rancangan-rancangannya. Nah, gitu barulah kita dapat beberapa data. Nah, data-data inilah nanti tuh yang harus kita kumpulkan dan kemudian dianalisis. Nah, kalau misalnya farmakologi ini sih lebih seringnya analisis itu menggunakan SPSS ya. Misalnya uji normalitas dulu pertama. Kalau udah terdistribusi normal, baru misalnya kita uji apa ya, misalnya yang mau kalian uji ini apa tuh namanya, kalau misalnya dia tuh ada hubungan atau tidak gitu kan bisa dianalisis pakai SPSS atau desain expert atau bisa juga media-media analisis data yang lain. Tapi kalau kakak dulu sih pakai SPSS karena menurut kakak ya lebih sesuai aja sama penelitian kakak yang ke Parkol, dan juga SPSS ini juga sederhana gitu kalau kakak dulu pakai SPSS. Tapi banyak juga kok cutting kita yang pakai desain expert gitu. Pokoknya yang mana kalian setuju aja dan jangan lupa didiskusikan ke pembimbing ya. Oke, next slide. Nah, ini kemudian tantangan dan solusi. Jadi guys, namanya kita skripsi bidang apapun itu, terus mau kita ambil yang menurut orang paling mudah atau menurut orang paling susah, itu pasti ada tantangan dan solusinya masing-masing ya guys. Nah, kalau di Farkol ini berdasarkan pengalaman pribadi kakak yang waktu itu skripsinya di bidang Farkol, itu yang pertama, ini berlakunya di lab kita ya. Di lab kita itu yang pertama keterbatasan alat dan bahan penelitian. Supaya guys, kalau misalnya kita mau penelitian itu jadi harus rela mengeluarkan biaya lebih buat mungkin beli alat yang mungkin alat itu mungkin tersedia di lab ataupun di analis, tapi kan namanya penelitian skripsi itu kan yang make itu satu angkatan ya, jadi kadang kan nggak kebagian gitu, jadinya kita harus rela lah mengeluarkan uang sedikit untuk beli alat sama bahan gitu ya. Nah, jadi keterbatasan alat dan bahan penelitian itu menjadi salah satu tantangan nih kalau misalnya kita mau skripsian terutama di bidang farkol ini. Kan bidang farkol ini banyak ya penggunaan alat dan bahannya, jadi bener-bener ya itu menjadi tantangan banget sih waktu itu. Terus yang kedua itu keterbatasan etik hewan uji. Nah, ini agak gimana ya guys, kalau misalnya kita mengambil yang in vivo tadi, jadi kita tuh harus ngurus dulu etik hewan. Etik hewan itu artinya SK lah, semacam surat gitu yang mensyaratkan bahwa kita tuh memperlakukan hewan itu sesuai dengan manusiawi lah ibaratnya, sesuai dengan etik hewan uji sebagai penelitian. Nah, itu tuh biasanya diurus ke UAD ya guys, kalau kami waktu itu ke Universitas Ahmad Dahlan. Itu bayarnya berapa ya? Oh, pokoknya kakak lupa, itu nanti kalian buka aja di website etik hewan UAD, itu nanti akan muncul di Google. Nah, kalian klik, kemudian nanti dia tuh kita tuh diminta isi formulir, itu banyak banget isinya guys, dan itu harus disesuaikan dengan penelitian kita. Nanti isinya itu ada misalnya nih kayak judulnya apa, terus make hewan ujinya itu berapa ekor, terus tuh ada yang di anestesi atau enggak, terus prosedurnya itu misalnya dibedah pakai apa gitu. Pokoknya itu diisi semua sesuai dengan eh, penelitian kita gitu kan.
Nah, kemudian setelah itu dikirim ke email. Nanti kalau misalnya itu sudah sesuai dengan etik hewan, sudah sesuai dengan standar regulasi, baru dikembalikan dan kita dapat suatu surat etik hewan gitu yang ada nama kita sama pembimbing dan juga judul skripsi kita. Tapi kalau misalnya nanti kalian di komen nih sama orang UAD-nya kayak ini perlu diperbaiki, nah itu biasanya diperbaiki dan dikirim ulang dalam waktu 1 minggu guys. Kalau kami waktu itu tergantung sih kalau etik ini kalau misalnya uh, dia kalau misalnya dia tuh apa tuh namanya nggak banyak yang uji etik ya pasti cepat tapi kalau misalnya banyak gitu ya nggak apa-apa di ini aja kan ditunggu aja yang pasti bakal ada kok sebelum kita selesai penelitian terus biar penelitian yang relatif tinggi ya karena tadi kita beli bahan sama alat penelitian gitu kan kalau solusinya itu yang pertama berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk efisiensi penelitian. Jadi penting banget ya guys untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing sebelum kita melakukan penelitian. Jadi misalnya ada kendala ataupun ada yang rasanya kita tidak bisa atasi itu bisa dikomunikasikan ke dosen pembimbing. Jadi jangan tiba-tiba karena udah pusing, nggak ada jalan keluar, misalnya terus nggak ngadep dosen juga. Nah itu jangan ya guys. Kalau misalnya kalian merasa nggak menemukan jalan keluar ya coba dulu ditanya dosen gitu atau coba dulu ditanya kakak tingkat. Ya nggak apa-apa guys. Yang penting tuh jangan ngilang ya, jangan banget ngilang kalau misalnya lagi skripsian bidang apapun itu. Terus yang kedua cari literatur sebanyak mungkin dan pilih metode yang paling sederhana. Nah ini penting ya guys. Jadi literatur itu sesuaikan sesuai mungkin dengan topik kita, sama metodenya itu juga yang paling mirip dengan yang mau kita teliti. Jadi jangan pilih metode yang bagus, tapi kita susah mau dapat bahan sama alatnya gitu. Jadi pilihlah yang paling sederhana dan paling sesuai dengan yang mau kita uji gitu kan. Walaupun ya mungkin itu terkesan sederhana gitu atau enggak kompleks dengan penelitian orang lain ya nggak apa-apa yang penting ya ada bahannya dan metode itu diakui secara internasional gitu kemudian yang terakhir jangan lupa berbanyak berdoa dan ibadah karena usaha tanpa doa itu sombong jadi kalau misalnya kalian mau skripsian itu benar-benar harus kuat mental ya guys jadi rohani itu penting sekali jadi kalian jangan lupa berdoa dan beribadah sama memohon kelancaran selama kalian mengerjakan skripsi karena skripsi itu memang ujiannya itu bukan karena di skripsi aja loh benar-benar di kehidupan pun juga ada gitu kan jadi jangan lupa ya berdoa dan berusaha. Oke, mungkin itu aja nih pemaparan dari kakak. Ini yang kakak ada kata-kata nih ya buat kalian yang udah skripsian dan akan skripsian. Skripsi itu hanya sementara, tetapi gelar S-Farm itu selamanya. Jadi harus semangat ya guys, harus semangat. Skripsi itu palingnya cuma 6 bulan gitu, 7 bulan udah selesai. Terus diuji itu cuma 15 menit, sidang cuma berapa 30 menit misalnya, udah selesai, udah lewat S-Farm sudah, tinggal sidang gitu kan. Jadi aman lah guys, nggak usah takut lah, hadapin aja ya guys ya. Oke, mungkin dari kakak cukup untuk pemaparan materi. Apa kalian nanti mau ada yang tanyakan, boleh tanyakan ya. Tapi sebelumnya ini kakak kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Nia atas penyampaian materinya. Keren banget gak sih guys materi yang disampaikan barusan. Sangat bermanfaat dan inspiratif ya. Terutama kata-kata terakhirnya tadi ya Kak. Mungkin sebelumnya dari Putri mewakili yang lain untuk meminta maaf atas sedikit kendala teknis barusan ya. Putri harap tidak mengganggu konsentrasi dan teman-teman untuk belajar terus. Karena kita bakal langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan nih untuk teman-teman yang masih penasaran atau bingung, langsung bertanya saja kepada pemateri hebat kita. Karena kapan lagi nih kesempatan kita bisa nanya nih ke Kak Nia. Ayo, jangan malu-malu. Dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya langsung lewat fitur raise hand ataupun kirim di kolom chat ya. Putri tunggu. Mungkin pertama-tama Kak Nia boleh nih Putri mulai pertanyaan sedikit. Iya, iya, boleh, boleh banget guys. Feel free ya to Putri ask. kan masih angkatan 2024 nih Kak. Tadi Putri udah simak pemaparan materi dari Kakak. Kelihatan tuh ada banyak tantangan-tantangannya, namanya juga skripsi. Mungkin Putri penasaran dari Kak Nia sendiri,
Apa sih motivasi kakak kenapa milih topik ini untuk skripsi gitu kak? Terlepas dari tantangan-tantangan barusan, mungkin boleh dijelasin ya kak? Oke, oke, ini motivasi ya. Jadi gini guys, jadi waktu itu kan kakak tuh udah semester 7 ya. Kakak tuh udah semester 7 dan belum nentuin mau skripsi apa guys. Jadi seharusnya kan akhir semester 6 itu udah mikir nih mau kemana, mau ke bidang apa. Paling enggak ya bidang apa lah dulu ya. Misalnya bidang apa, tekvar, farmakologi atau apa gitu kan. Tapi kakak tuh masih bingung, malah kakak tuh masih sibuk nge-lab dan segala macam. Pokoknya udah belum banget tuh mikir aduh mau skripsi apa. Nah terus tiba-tiba kakak lihat nih angkatan kakak nih ambis banget gitu kan, tiba-tiba udah ngadep dosen A, udah ngadep dosen B, tiba-tiba dosen A katanya udah full. Jadi kakak tuh kayak aduh gerasa gerusuk nih mau kemana ya, mau kemana ya. Nah terus tibalah kakak kan kalau Tekvar kakak tuh memang tertarik ke Tekvar, tapi kakak lihat tuh Tekvar nih dosennya terbatas banget nih dan udah banyak juga yang ke dosen dua dosen itu kan kemarin tuh di angkatan kakak. Jadi takutnya nanti nggak diterima sama dosennya karena udah kebanyakan kan. Jadi udahlah kakak tuh milihlah ke Parkol. Nah karena kebetulan kakak waktu itu kan ngasih Parkol nih di semester 6 kayaknya ya, di semester 6 itu ngasih Parkol. Kakak tuh tertarik aja gitu ke ya udahlah sekalian ngaslab sekalian penelitian gitu. Ya jadilah akhirnya ini ke sana. Jadi motivasinya itu kalau kakak lu kenapa milih parkol ya karena kakak tuh ngaslep parkol tuh hampir udah 4 kali 5 kali ya guys, udah berapa angkatan itu parkol parkol advisman gitu kan, udah bosen sebenarnya, tapi ya gimana kan kalau misalnya diberi amanah kan nggak boleh nolak ya guys. Jadi itu sih motivasinya karena kakak dulu ngasih parkol jadi sering apa ya sering berkutat di parkol, jadi kakak milih parkol sih. Itu kalau kakak dulu sih Putri. Wih, berarti ini emang dari passionnya kakak sudah suka di parkour ya kak? Oke, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, selanjutnya dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, ini ada dari Kak Hilya. Dipersilahkan Kak. Oke, makasih Putri dan juga makasih Kak Nia atas pengalaman dan ilmunya terkait dengan skripsi bidang Farkol ini. Keren banget untuk materinya tadi. Di sini Ria mau nanya nih Kak, kalau selama Kakak skripsi kemarin, kira-kira pengalaman yang paling berkesan menurut Kakak selama ngerjain skripsi bidang Farkol ini apa sih Kak? Kayak kan banyak main dengan hewan uji nih, kayak dengan tikus dan lain-lain. Nah, itu apa pengalaman menarik yang dan pengalaman baru yang kakak pelajari selama skripsi di bidang Farkol ini. Itu aja kak, makasih. Oke, makasih ya Hilya atas pertanyaannya. Mungkin aku langsung jawab aja ya, aku izin ke moderator. Selama aku skripsi Parkol itu, aduh guys, aku tuh banyak banget kayak nemu, oh ini tuh gini gitu, oh ini tuh gitu, gitu. Padahal aku tuh udah kuliah farmasi udah 3,5 tahun gitu ya. Bisa-bisanya aku eh, baru tahu hal itu saat aku skripsi gitu kan. Jadi kan kalau aku dulu kan ke tikus ya pakai tikus dan jumlahnya tuh nggak sedikit ya guys, itu 35 kayaknya 35 ekor. Padahal, nah kan kakak tuh pengennya, nah gini guys, jadi kakak tuh kan pengennya ke uji diabetes waktu itu. Ternyata dosen kakak tuh ada materi yang belum diteliti gitu tentang ginjal. Jadi kakak tuh ke ginjal. Bayangin aja ya guys, kayak kan ginjalnya jarang banget gitu kan diteliti gitu kan. Terus tiba-tiba kakak tuh disuruh ke materi itu gitu, uji itu. Jadi kakak tuh kayak, aduh terima nggak ya gitu kan. Akhirnya kakak terima aja lah. Nah jadi kakak tuh bener-bener kayak baru kenal banget tuh tentang baru kenal banget ya, kalau kenal-kenal aja sih kalau sama ginjal kita tuh ya ya ada dulu kan pas SMA pas kita kuliah, tapi pas kenal banget sampai ke sel-selnya sampai ke gimana gimana itu kan pas di skripsi. Nah terus kan kakak tadi udah cerita nih kalau kakak kan sering nge-lab parkol ya, tapi guys faktanya kakak tuh paling nggak berani pegang tikus, nggak berani banget padahal kakak tuh asli parkol. Jadi benar-benar kakak tuh kayak suruh praktikan gitu kan, ataupun ya minta tolong ke Erwin ya guys kalau misalnya kita di farmasi. Jadi nah kalau skripsi kan nggak bisa terus-terusan minta tolong orang kan, kita harus kerja benar-benar kerja kita sendiri gitu kan. Jadi ya di situ kakak tuh baru belajar tentang cara megang tikus yang benar biar nggak berontak itu gimana gitu kan. Terus cara nyuntik yang benar. Jadi kan selama kakak ngaslab itu
udah bener nyuntiknya, cuman kan karena kita keterbatasan waktu kadang kan ya udah salah-salah suntik gitu kan. Nah jadi ternyata ada misalnya ininya lah ibaratnya tadi tips and tricksnya gimana kalau si tikus tadi nggak berontak. Jadi mungkin ini kakak izin share aja ya, kalau misalnya kalian pakai tikus ataupun pakai mencit lah ya, tapi kakak pakai tikus sih, kalau mencit kakak kurang tahu ya ini sama atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian pegang tikus itu jangan pegang kepalanya duluan ya guys, pas diambil itu pegang ekornya duluan, tolong banget ini pegang ekornya duluan ya guys. Jadi keluarin dari box tikus itu, keluar, diangkat ekornya, nah udah keluar, udah taruh di atas box, baru pegang kepalanya gitu. Nah pegang kepalanya itu pakai tangan kalian yang merasa kuat, entah kalian merasa tangan kalian yang kuat di kanan atau kiri, pokoknya yang paling kuat. Kalau kanan ya udah pegang kepalanya itu di kanan, dan pegang kepalanya itu bener-bener pas di deket telinganya itu loh guys, tapi jangan deket banget ke mulutnya biar dia tuh nggak gigit tangan kalian. Jadi bener-bener pas gitu di antara leher sama bagian mata lah ya, bagian antara leher sama mata lah gitu kan. Nah pas dia itu udah tercengkram, kalau misalnya cengkraman kalian itu tepat gitu ya, nggak mengenai titik sensitifnya dari tikus tadi, dia nggak akan berontak loh guys, beneran. Cobain nanti kalau misalnya kalian mau coba. Itu berlaku untuk tikus jenis apapun, entah tikus kalian tuh sensitif lah segala macam, itu teruji kok kalau kakak dulu. Jadi itu tips ya kalau misalnya kalian mau pegang tikus gitu. Terus kalau misalnya kalian mau nyuntik nyuntik oral pakai sonde, itu tikusnya dilurusin benar-benar lurus ya guys posisinya tuh. Jadi jarum kalian juga lurus gitu. Jadi jangan ada yang ditidurin kayak gini gitu kan, ada yang kayak pokoknya itu salah ya guys. Jadi benar-benar dilurusin gini. Jadi pas kalian masukin sonde oral kalian itu benar-benar masuk ke kerongkongannya, jadi nggak berontak tikusnya. Nah itu tips. Kalau misalnya kalian nyuntiknya di mana, misalnya di tengkuk atau di mana tuh juga sama. Kalau misalnya kalian di tengkuk berarti benar-benar ditidurin. Jangan sampai kayak miring sini atau kayak mana gitu. Jangan. Pokoknya sesuaikan dengan tujuan kalian gitu. Kalau itu tuh tip dari kakak. Kalau misalnya yang kesan yang paling itu tuh karena tikusnya mati sih. Kenapa lah tikusnya tuh mau mati? Jadi ya itulah sih yang paling kayak misalnya ya, hari ini hari ke-10 kakak penelitian sampai hari ke-14, tikusnya mati hari ke-13 misalnya. Kayak sehari lagi bisa nggak sih kamu bertahan aja gitu. Tapi kan namanya hewan uji yang kita nggak bisa kendalikan, ya udah mati itu kan. Ya udah akhirnya terpaksa deh hewan ujinya berkurang. Jadi datanya juga berkurang kan yang pasti. Tapi untuk data yang diolah di SPSS itu 3 ya guys, 3 hewan uji. Jadi kalau misalnya tikus kalian jumlahnya sesuai rumus itu 5, dan misalnya mati tapi masih sisa 3, nggak apa-apa, masih bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya dari 5 tikus udah mati tinggal 2, nah terpaksa kalian ulang lagi guys dari awal gitu. Ulang lagi ya untuk perlakuan yang mati tadi aja sih kalau mungkin itu sih ya kalau kesannya tikus mati gitu-gitu sih. Yang baru dipelajari ya ginjal tadi sih, shock aja kenapa tiba-tiba bisa farmakologi ke ginjal gitu. Itu sih. Oke, Kak Hilya, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, makasih Kak Nia. Tapi Hilya mau tanya lagi nih Kak. Kan kata kakak tadi kakak baru belajar nih yang kayak tentang ginjal ataupun kan awalnya takut megang tikus. Nah, kalau kemarin itu kakak kalau misalkan belajar teori, sumber belajarnya itu dari mana Kak? Atau kalau yang praktek nih kayak tips-tips itu kakak belajarnya juga dari mana? Nah, oke. Jadi bidang parkol ini kayak teori ya. Kalau teori tadi kalau misalnya kita cari tentang bidang penelitian kita, jurnal nih, yang pasti jurnal. Ilmunya itu dari jurnal ya guys. Kalau misalnya mau tentang penelitian kita, misalnya tentang metodenya atau misalnya induksinya pakai apa gitu kan, itu dari jurnal semua. Tapi kalau misalnya kita mau teorinya, misalnya nih kayak kakak mau cari tentang ginjal, itu kakak pakai buku farmakoterapi. Terus di Piro itu ada banyak edisi ya guys, tapi kalau yang terbaru ini kayaknya edisi 11 deh kalau kakak nggak salah, apa edisi 12 ya, antara itulah pokoknya. Jadi di Piro itu penting ya guys. Di Piro itu isinya bahasa Inggris semua. Tapi dia tuh ada guideline-guideline dari beberapa penyakit gitu misalnya nih. Dan itu berlaku internasional, jadi nggak di Indonesia aja. Berlaku di semua negara gitu. Jadi misalnya kalian mau tentang diabetes nih, berarti kalian ada cari bagian endokrin di buku itu. Nah, di endokrin itu ada banyak penyakit nih, ada diabetes, misalnya ada hipertiroid, hipotiroid. Nah, itu ada semua guideline-nya gitu. Ada semua penjelasannya. Mulai dari obatnya apa, patofisiologi gitu, kemudian penyebabnya apa, patologinya apa, itu ada lengkap semua di DPIR. Tapi ya itulah tadi bahasa Inggris. Jadi ya nggak apa-apa lah effort dikit menerjemahkan di Google Translate ya, kalau misalnya nggak paham juga nggak apa-apa sih. Nah terus kalau praktek itu kakak tuh di YouTube sih, kakak YouTube-nya itu kalau misalnya Indonesia itu mungkin
kayak YouTube misalnya orang yang kerja di lab misalnya, apa ya nama lab itu, nama akun YouTube-nya kakak lupa apa ya, tapi pokoknya kalian cari ada misalnya nih cara menyuntik tikus yang benar. Nah, itu pasti ada nanti keluar. Tapi kalau kakak tuh kayak biasain pakai keyword bahasa Inggris ya guys, misalnya nih how to eh, pokoknya bagaimana cara memperlakukan tikus dengan baik, tapi dalam keyword bahasa Inggris. Jadi yang muncul itu video-video orang luar gitu. Dan itu apa ya, kalau yang orang luar tuh lebih asik aja sih liatnya karena lebih telaten gitu kan. Dan alatnya itu juga kadang kan sama dengan alat kita, tapi kadang juga ya beda. Tapi nggak apa-apa sih, masih bisa diakalin. Misalnya nih orang sana misalnya pakai anestesi ether nih, dan ada alatnya, tapi kan kita kalau mau anestesi ether kan masih bisa pakai misalnya ditutup pakai apa misalnya yang kedap gitu kan, misalnya kayak plastik ditutupin tutup tikusnya gitu kan masih bisa. Pokoknya yang masih bisa diakali itu bagus sih kalau misalnya di ini. Jadi kalau kakak tuh selalu keyword bahasa Inggris sih guys, nggak tahu ya, karena keyword bahasa Inggris itu lebih terpercaya aja deh kalau misalnya kita cari ilmu-ilmu kayak gitu. Itu sih kalau buku di Piro gitu, farmakoterapi. Terus ada beberapa buku luar juga, kakak lupa judulnya apa, tapi itu bagus sih untuk farmakologi. Itu sih, Hilya. Oke, makasih Kak Nia atas jawabannya. Oke, ini ada yang nanya di kolom chat, gimana ya kakak, jawab langsung atau mau dibacain dulu sama moderatornya ini? Mungkin bacain dulu sedikit ya, Kak. Jadi pertanyaan Boleh. dari kolom chat ini ada dari Kak Sabita dan Kak Rahma. Kalau boleh Putri rangkum, jadi pertanyaannya di sini yaitu dari Kak Bita, untuk Kak Nia, pernah nggak Kak stuck karena permasalahan tertentu? Misalnya karena tikus, dan gimana sih cara Kakak ngatasinnya? Terus pertanyaan selanjutnya, em, kira-kira kendala Kakak selama di bidang ini apa aja sih Kak? Terus ketika semhas nanti, pertanyaan apa yang sering atau umum keluar ketika semhas atau saat sidang? Mungkin sekalian ini ada satu lagi Kak pertanyaan, yaitu mengenai gimana cara kakak menjaga semangat ketika sedang menulis skripsi, meskipun kita mengujinya selama berbulan-bulan dan mungkin bisa saja tidak sesuai harapan. Kira-kira pegangan kakak ketika di saat-saat seperti itu gimana ya kak? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Nia satu persatu kak. Terima kasih. Ya mungkin urut aja ya, ini dari Sabita ya. Pernah nggak stuck karena permasalahan tertentu gitu ya? Jujur ya guys, kalau skripsi kakak waktu itu stucknya itu karena kan kakak itu nggak Farkol murni ya. Jadi kakak dulu tuh nguji sediaan nano suspensi dari tanaman gitu. Nah, jadi yang susahnya tuh dapetin ini guys, dapetin ukuran nano dari sesediaannya gitu. Itu susah sekali ya guys, sampai berbulan-bulan kakak tuh benar-benar nggak pulang ya selama libur 3 bulan itu, karena benar-benar biar bisa dapat ukuran nano itu yang pas. Jadi stucknya di situ waktu itu. Pernah sampai kakak tuh ngomong ke dosen kakak, mau ganti judul aja nggak usah sediaan gitu, langsung aja parkol murni gitu, langsung nguji apa ibaratnya gitu kan, jangan sediaan. Maaf ya guys, ada iklan. Nah jadi benar-benar kakak tuh bingung gitu, terus akhirnya diyakinin kan sama dosen kakak kalau misalnya coba lagi dulu gitu, kalau misalnya benar-benar sampai 5 kali percobaan benar-benar nggak bisa, nah baru ganti judul gitu. Jadi guys, kalau misalnya kalian mau skripsi dan itu udah mulai stuck nih, udah mulai stuck di sana dan rasanya kayak kalian tuh udah nggak nemu lagi jalan keluar, itu diskusikan ya guys sama dosen kalian, dosen satu maupun dosen dua, misalnya kalian dua dosen. Jangan diem-diem aja tiba-tiba ngilang dan pusing gitu, jangan ya. Jadi benar-benar komunikasi ke dosen pembimbing, kemudian ke kakak tingkat, ataupun ke siapapun yang menurut kalian bisa membantu kalian, itu penting sekali guys. Jadi waktu itu kakak tuh stuck di situ tuh, kayak benar-benar sebulan tuh kakak nggak ngapa-ngapain karena nggak dapat itu nano yang tepat ukurannya gitu kan. Jadi akhirnya dibantu sama dosen kakak itu buat coba lagi gitu. Terus ke dosen kedua kakak juga kan, dibantulah sama beliau coba uh, cara buatnya tuh diganti jadi kayak gini kayak gini kayak ini, terus coba bahan ini ditambahin sama bahan ini deh, siapa tahu kan dapet. Dan akhirnya ya kita kan punya jalan keluar, nggak stuck lagi kan. Nah jadi bersemangat lagi deh gitu buat lanjutin skripsi. Kalau aku dulu itu sih deh, jadi benar-benar kalau misalnya kita udah stuck tuh jangan hilang lah, pokoknya jangan putus kontak sama dosen ya. Jadi kalau sebisa mungkin itu kalau misalnya ada kendala atau udah stuck stuck gitu tuh benar-benar harus dapat
jalan entah itu dari siapapun yang bisa membantu kita buat lanjut lagi gitu. Itu sih kalau kakak dulu tuh. Masih banyak Kak Nia atas jawabannya. Sangat menjawab, Kak. Oke, sama-sama guys. Jadi kita lanjut ya ke pertanyaan Rahma. Selama penelitian di bidang parkol ini kendala kakak apa aja ya? Kalian kira-kira pertanyaan yang paling umum keluar saat semhas dan sidang di bidang parkol ini apakah? Oke, mungkin kalau kendala ya, kendala selama penelitian di bidang parkol ini mungkin tadi udah kakak jelasin ya kalau kendalanya itu kan karena kakak pakai hewan uji, jadi hewan uji itu benar-benar harus dirawat sepenuh hati, sepenuh jiwa guys ya. Jadi kan tempat tikus kita di lab itu kan terbuka kan. Jadi misalnya hujan, itu hewan uji itu rentan mati guys. Jadi benar-benar harus dijaga gitu kan. Nah itu sih, jadi tantangannya itu kalau misalnya kita parkol di hewan uji itu di hewannya sih, yang ini tuh yang jadi tantangan. Benar-benar harus dirawat, dikasih makan, diganti sekat, terus juga dikasih minum. Jadi kalau minumnya itu diganti 1 kali sehari ya guys. Minumnya itu kalau misalnya sekamnya itu 3 hari sekali. Nah kalau makannya itu diberikan setiap hari. Tapi kalau makan itu atau konsumsi hewan itu tergantung dengan ini guys, tentang apa, materi penelitian kalian gitu. Kalau misalnya mengharuskan dia untuk puasa ya jangan dikasih makan. Tapi kalau misalnya dia harus dikasih makan 2 kali sehari ya 2 kali sehari. Pokoknya itu tergantung ke penelitian kalian sih. Kalau misalnya ini tikus gitu kan. Kalau pertanyaan yang paling umum keluar saat semhas dan sidang. Kalau semhas itu bahasannya seputar tentang skripsi kalian. Bentar ya guys, kakak izin minum sebentar. Oke, jadi kembali lagi ya guys. Kalau pertanyaan itu, kalau semhas itu benar-benar seputar skripsi kita guys. Jadi semhas itu misalnya nih kakak tadi kan tentang ginjal. Jadi benar-benar gimana sih obat kakak itu bekerja di ginjal. Dia mekanismenya apa nih? Apa ekstresi ataupun dia menghambat reabsorpsi. Pokoknya gimana sih suatu senyawa kita yang kita uji tadi itu berefek dengan sesuai dengan efektivitas yang kita tuju. Terus kalau kakak dulu ditanya juga nih tentang bagaimana sih kamu memperlakukan sampel kamu ini sampai dia tuh bisa diuji. Misalnya dari awal dia tuh diekstrak, kemudian dipraksi, dibuat sediaan. Nah, itu dijelasin, guys. Nah, terus juga ditanya juga nih misalnya dosis ataupun yang dosis atau kekuatan sediaan yang kamu gunakan nih literaturnya dari mana gitu, terpercaya atau tidak. Terus biasanya ditanya juga urgensi meneliti ini apa gitu. Misalnya nih, kan kita ini kebiasaan ya, kalau misalnya cutting ada meneliti tentang senyawa ini misalnya ya, senyawa A. Nah, nanti pasti kita meneliti, adik kelas selanjutnya itu meneliti tentang senyawa A juga, tetapi misalnya dengan misalnya dengan ini yang berbeda, efektivitas yang berbeda. Nah, jadi itu ditanya nih, jadi perbedaan kita dengan yang cutting tadi apa gitu. Nah, itu ditanya pasti guys. Kalau yang sidang itu benar-benar materi-materi yang kalian pelajari dari semester 1 sampai semester 7. Jadi misalnya nih kakak kan tentang ginjal, tapi yang ditanyakan saat sidang itu bukan tentang ginjal guys. Benar-benar seluruh materi yang kita pelajari dari semester 1 sampai semester 7 itu bisa saja ditanyakan tergantung dengan dosen yang menguji. Jadi guys, kalau dosen farmakologi ini kan itu ada Bu Herlina, kalau di jurusan kita itu sama Bu Fitri Agustiarini ya guys. Nah, jadi benar-benar yang mereka tanyakan itu ya seputar tentang yang mereka ajarkan selama mereka ngajar kita gitu. Misalnya nih kayak Bu Her kan benar-benar parkol ya. Jadi yang ditanyakan ya materi-materi beliau itulah. Kalau Bu Her nih ya kakak spill ya, kalau misalnya pertanyaannya itu mungkin tentang obat-obat NSAID itu kerjanya gimana. Nah, obat NSAID nih misalnya obat NSAID itu kan ada 2 nih, ada yang selektif COX-2 sama nggak selektif COX-1 dan COX-2. Nah, itu bedanya apa? Gimana dia menghambatnya? Kenapa sih yang selektif COX-2 itu lebih minim efek samping dibandingkan dengan yang nggak selektif gitu?
Terus bedanya dengan kortikosteroid dengan non steroid antiinflamasi drug itu apa gitu? Nah, itu bedanya. Itu benar-benar sering ditanya sih kalau kakak. Terus eh, tentang apa ya yang paling umum sidang tuh, oh ini guys, kalau Bu Fitri Agustiar ini bisa nanya nih, kenapa kalian memilih tikus sebagai hewan uji? Kenapa nggak mencit? Kenapa nggak marmut? Kenapa nggak kelinci? Nah, itu paling sering ditanyakan. Jadi jawabannya itu ada di sesuai penelitian kita ya, guys. Kalau misalnya kita memilih meneliti organ yang dalam hal ini itu harus besar ya, karena kita meneliti organ itu kan harus dilihat lukannya, misalnya nih, atau lesi atau apa yang terjadi dari organnya itu. Nah, itu berarti kita harus memilih hewan uji yang organnya besar, misalnya kayak tikus, marmut, kelinci. Tapi kan marmut, kelinci itu kan susah ditemukan ya. Bukan susah ditemukan sih, itu ukurannya kan besar, jadi susah juga untuk merawatnya kan. Jadi kita pilih yang paling sederhana tapi paling mendekati, yaitulah adalah tikus. Tapi kalau misalnya kalian ingin yang hasilnya sensitif, misalnya kayak uji antidepresan atau uji anti kejang dan lain-lain, itu ke hewan yang lebih sensitif. Nah, itu pilihnya mencit. Jadi itu ya guys. Nah, kalau misalnya kayak dosen-dosen yang lain sih kakak kurang tahu ya, kalau misalnya apa aja yang ditanya, tapi kalau misalnya dosen-dosen yang kakak tahu ya itu sih. Terus kalau misalnya pas sidang tuh benar-benar kalian harus kuasai sih guys materi yang kalian pelajari selama kuliah, karena nggak expect. Karena kalau dosennya tekpar ya yang ditanya tentang tekpar, walaupun skripsi kita nggak ada tentang tekpar misalnya. Itu guys, jadi benar-benar out of the box sih. Jadi harus siap banget ya guys. Kalau semhas benar-benar full di ini ya guys. Kalau semhas itu di skripsi kita nggak keluar. Kalau sidang, nah itu panjang ceritanya guys. Itu ya Rahma, mungkin semoga bisa menjawab ya guys. Gimana Rahma, udah menjawab belum? Kayaknya ada menjawab ya. Ini kita lanjut ke pertanyaan Rizky Amelia. Oh, ini adik asuh kakak ya. Halo Amel. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana cara menjaga semangat ketika sedang menulis skripsi, terutama saat hasil laboratorium yang dilakukan berbulan-bulan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Oh iya guys, jadi gini guys, kalau misalnya nih data yang kita dapat dari hasil penelitian itu kadang memang nggak ini ya, nggak sesuai dengan harapan kita gitu ya guys. Gimana sih caranya biar nggak menyerah gitu ya. Jadi penelitian itu perlu kalian camkan, bukan harus berhasil sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau memang hasilnya begitu, hasilnya misalnya tidak sesuai dengan hipotesis awal misalnya ya, itu bisa kalian jadikan acuan penelitian baru gitu. Jadi nggak harus penelitian itu harus berhasil sesuai dengan hipotesis awal guys. Kalau memang kita caranya udah bener, step-stepnya udah kita jalankan sesuai dengan metodologi penelitian kita, terus sudah sesuai sama bimbingan dosen juga, dan hasilnya tetap seperti itu, ya berarti hal itulah yang harus kalian laporkan di skripsi kalian. Jadi nggak boleh dimanipulasi ya guys. Jadi benar-benar misalnya hasilnya harusnya kita harapkan A, ternyata yang di data itu B, ya nggak apa-apa, hasilnya itu dilaporkan tetap B. Toh dosen nanti nggak akan menanyakan kenapa itu nggak berhasil, itu nggak akan ditanyakan. Nggak akan ditanyakan kenapa itu nggak sesuai sama hipotesis awal, enggak. Tapi gimana cara kalian meyakinkan bahwa sesuai dengan perjalanan penelitian kalian hasilnya seperti itu gitu. Dengan syarat itu, syarat dan ketentuan itu tentunya harus ada bukti ya. Jadi misalnya ada catatan logbook, nanti kan kalau SIPS itu ada logbook ya guys. Nah, di logbook itu kalian catat semua nih hasil-hasil, terus yang rasanya itu riskan ataupun rentan nanti akan menjadi persoalan saat disemhas. Nah, jadi itu deh. Jadi harus ada bukti bahwa yang kalian jalankan tadi sudah sesuai dengan alurnya, sudah sesuai dengan tahap-tahap yang harus memang dilakukan dalam bidang kalian gitu, seperti itu. Jadi nggak apa-apa kok nggak harus sesuai gitu dengan yang hipotesis awal. Yang penting kita sudah menjalankannya dengan baik dan itulah hasilnya. Nah, itulah yang harus kita laporkan di skripsi kita. Yang penting ya kita harus punya pegangan kuat gitu. Kenapa hasilnya seperti itu? Kita harus punya argumen tersendiri kenapa hasilnya seperti itu, nggak sesuai dengan hipotesis awal gitu. Jadi jangan lupa juga komunikasikan dengan dosen ya guys. Dosen tuh penting banget pokoknya kalau skripsi itu. Jadi jangan ngilang-ngilangan kalian ya guys. Kalau skripsi itu misalnya stuk dikit ataupun pusing dikit, langsung lah ngadep dosen. Tanya gimana solusinya Bu, Pak gitu. Nggak apa-apa kok guys. Malah dosen itu kalau kakak lu seneng kalau misalnya
kita lebih sering dari dosen untuk bimbingan itu, jadi kayak mereka tuh merasa diperlukan, dihargai gitu. Jadi enak sih kalau misalnya ini, tapi ya itu juga ya harus atur jadwal sesuai dengan kesibukan dosennya guys. Itu ya Amel, semoga menjawab. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya guys, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya, ke siapa ya, Anya. Halo Anya, jadi ini pertanyaannya, skripsi kan biasanya dimulai di semester 7 ya Kak. Nah di semester 7 itu juga katanya banyak mata kuliah yang cukup berat, dan ada juga tekanan dari kegiatan di luar perkuliahan. Menurut Kakak gimana sih cara ngatur waktunya biar semua bisa jalan dengan baik? Lebih baik fokus kuliah dan skripsi, atau tetap kegiatan di luar perkuliahan juga? Oke deh. Ya sebenarnya semester 7 itu lumayan berat, karena masih ada mata kuliah ya. Jadi kita tuh beda sama kampus lain. Kalau kampus lain itu semester 7-nya benar-benar tok skripsi sama semester 8. Nah, kalau kita tuh semester 7 masih ada aja ya mata kuliah. Dan mata kuliahnya tuh berat banget kalau kami waktu itu kan. Jadi benar-benar materi, tugas dan lain-lain tuh numpuk dalam 1 minggu, itu harus banyak yang diselesaikan guys. Jadi kita harus nge-lab kan, karena kalau misalnya nggak nge-lab ya nggak selesai skripsi tadi. Nah, jadi gimana sih membagi waktunya? Nah, jadi gini guys, kalau misalnya kakak nih, karena nih MK yang berat dan banyak tugas itu misalnya membutuhkan waktu 1 minggu nih untuk selesaikan tugasnya gitu ya. Taruhlah kita buat 1 minggu ibaratnya tadi ya. Jadi kalian tuh udah prepare nih dari awal guys, dari 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya itu benar-benar 1 minggu ke depan itu untuk ngerjain tugas ataupun untuk ngikutin mata kuliah yang berat tadi misalnya. Kan karena kita kan udah nebak ya, kayak misalnya nih dosen A atau dosen B itu pasti misalnya habis kuliah bakal ngasih tugas misalnya, dan tugas itu kira-kira selesai nggak ya dalam 3 hari atau 1 minggu. Nah itu kan udah dikira kan guys. Nah jadi bisa kita tentukan nih, misalnya seminggu ke depan kita akan fokus ke ini nih, ke apa tuh namanya, ke tugas ini. Nah kemudian selesai tugas itu selesai, misalnya hari ini mengerjakan, 2 hari kemudian selesai. Nah hari ketiganya itu langsung gas ke lab untuk untuk penelitian gitu. Jadi kalau menurut kakak nih cara ngatur waktunya sih gitu. Jadi dan sebisa mungkin jangan tunda-tunda pekerjaannya guys. Kalau misalnya itu bisa dilakukan di hari itu, lakukan di hari itulah. Kalau misalnya itu belum terlalu urgent, misalnya masih ada yang lebih urgent lagi, dulu kan yang urgent terlebih dahulu ya guys. Jadi misalnya nih deadline si tugas tadi misalnya besok gitu ya, berarti besok. Berarti kita fokus ke tugas dulu. Tapi kalau misalnya penelitian kan itu kan waktunya nggak monoton ya. Jadi penelitian itu benar-benar waktunya itu panjang kan. Kita punya banyak waktu gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai antara perkuliahan sama penelitian itu tabrakan. Terus lebih baik fokus kuliah dan skripsi atau kegiatan di luar perkuliahan juga. Sebenarnya kalau itu kita sesuaikan sama ini ya guys, sama kemampuan kita gitu. Kalau misalnya dirasa perkuliahan dan skripsi tadi sudah cukup menguras waktu dan tenaga, ya udah cukup aja gitu. Jadi kegiatan di luar perkuliahan mungkin bisa nanti gitu kan, atau kenapa nggak di semester-semester sebelumnya gitu kan, karena benar-benar guys semester 7 semester 8 itu benar-benar yang nguras otak, tenaga, waktu dan pikiran banget sih, karena harus skripsi dan juga belajar gitu kan. Jadi menurut kakak sih kalau misalnya kalian mampu untuk fokus kuliah, skripsi sama ikut kegiatan di luar ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian rasa sudah cukup untuk skripsi dan penelitian aja, skripsi dan perkuliahan aja, ya sudah cukup ikuti dua itu aja. Yang penting apa yang kalian lakukan sekarang itu harus fokus dulu guys. Jadi jangan ke sini sebentar, misalnya ke skripsi sebentar, ke perkuliahan sebentar, jangan ya guys. Jadi benar-benar kalau lagi fokus ke skripsi, ya udah skripsi aja dulu. Kalau lagi fokus ke kuliah, lagi merhatiin dosen jelasin, ya udah perhatiin dosen dulu gitu. Jadi jangan dicampur ya guys, biar yang kalian kerjakan tuh punya hasil yang maksimal gitu. Jadi nggak salah-salah. Jadi kalau misalnya salah ataupun nggak maksimal kan harusnya 2 kali lagi kan. Jadi tentunya kerja 2 kali dan itu lebih makan waktu lagi gitu. Terus kalau kakak tuh buat planning sih guys. Misalnya nih hari ini nggak ada mata kuliah misalnya, kan semester 7 itu kan mata kuliahnya tinggal sedikit ya guys, kalau nggak salah tinggal 5 ya atau berapa gitu kan. Jadi bener-bener misalnya nih hari ini nggak ada kuliah misalnya, nah gas lah misalnya ke skripsi gitu, atau gas lah ke misalnya ke study sampel dan lain-lain gitu. Tapi misalnya hari ini kuliah nih, ya udah berarti belum ngurusin skripsi dulu, berarti fokus dulu ke kuliah gitu. Pokoknya yang kalian lakukan itu sebisa mungkin fokus sih, jangan dicampur baur biar nggak pusing gitu sih kalau menurut kakak. Itu Anya sudah menjawab. Anya.
Oke, mungkin itu udah diingetin moderator ya guys, kalau pertanyaannya tadi jadi yang terakhir. Nah, jadi mungkin dikembalikan lagi ke moderator nih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nia. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin pertanyaannya sampai sini dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat dari HKMF dan staf ahli pendidikan dan profesi kepada Kak Nia atas bentuk apresiasi telah berbagi ilmu dan materi kepada kita malam hari ini. Kepada operator, disilahkan menampilkan sertifikatnya. Oke, mungkin langsung saja. Putri izin untuk mengambil dokumentasi penyerahan sertifikat ya, Kak. Dalam satu, dua, tiga. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Kak Nia atas waktunya malam ini. Mohon diterima ya, Kak, sertifikatnya. Oke, terima kasih ya guys. Senang banget bisa sharing-sharing lagi ke kalian. Semangat ya yang mau skripsian, terus yang masih angkatan 23 24 semangat juga kuliahnya. Semangat guys, semangat, 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 semangat. Baik, makasih ya, Kak. Oke, gimana nih guys? Masih pada semangat gak nih? Harus dong, karena kita bakal langsung lanjut ke sesi penyampaian materi selanjutnya yang gak kalah keren bersama Kak Risa Anissa. Boleh dong Putri tes ombak dulu semuanya? Teman-teman bisa ketik di kolom chat berapa rating dari kalian untuk kegiatan kita malam hari ini. Boleh ratingnya dari 1 sampai 10 ya. Wow, wih rame ya. Berarti masih pada semangat nih. Pada nggak sabar untuk menyimak materi selanjutnya, yaitu farmasi klinis dan komunitas yang akan disampaikan oleh Kak Risa. Mungkin langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Risa Nisa Fitri, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya aku buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah hadir dan nungguin dan masih stay di Zoom sampai jam saat ini gitu ya. Em, Seperti yang udah diperkenalkan tadi, perkenalkan aku Risa Anissa Fitri, yang alhamdulillah sudah menjadi alumni dari Farmasi Angkatan 2021. Mungkin langsung aja nih ya, karena em, mengajar waktu juga ya, mungkin karena udah pada mau istirahat juga gitu. Jadi kemarin waktu aku semester akhir, aku memang memilih TA atau tugas akhir atau skripsi itu adalah ke arah bidang farmasi klinis dan komunitas gitu. Jadi di sini aku mau berbagi pengetahuan dikit mungkin ya, mungkin dikit aja karena mungkin kalian juga udah tahu banyak terkait farmasi klinis dan komunitas gitu. Terkait dari skripsinya bagaimana, terus arah penelitiannya kemana, dan nantinya bakal sampai ke spill-spill pertanyaan yang mungkin menjadi tanda tanya buat kalian gitu ya, terutama untuk mahasiswa akhir yang sebentar lagi semester 7 gitu ya. Jadi untuk farmasi klinis dan komunitas itu mungkin untuk angkatan 21 atau 22 juga ya udah tahu kayak karena di farmasi juga itu udah ada MK-nya, FKK namanya. Tapi memang lebih ke arah apotek gitu karena memang di kita juga ada simulasi apotek gitu kan. Jadi lebih ke arah ke sana. Tapi sebenarnya farmasi klinis dan komunitas itu lebih luas dari itu gitu. Mungkin boleh next. Nah, jadi farmasi klinis dan farmasi komunitas itu sebenarnya sedikit berbeda gitu. Dimana kalau klinis itu berfokusnya kita ke memberikan pelayanan pasien dan tempatnya itu di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau tempat-tempat praktik yang biasanya farmasi lakukan gitu. Nah, sedangkan kalau komunitas itu lebih fokusnya ke arah menyediakan pelayanan gitu dan juga menyediakan konseling kepada masyarakat umum dan tempatnya itu di apotek gitu. Jadi beda antara klinis dan komunitas gitu. Nah, sedangkan di penelitian aku kemarin itu ke arahnya klinis, ke arah rumah sakit gitu. Tapi juga ada teman aku juga seperjuangan itu dia juga ke arah puskesmas gitu. Jadi farmasi klinis itu bukan serta-merta hanya oh di rumah sakit pasti selalu di rumah sakit gitu. Enggak ya guys. Jadi masih ada juga
ranah lainnya yang memang masih jarang gitu, tapi nanti bisa kalian ke arah sana gitu buat jadi penelitian yang baru gitu. Dan untuk komunitas apalagi gitu, belum sejauh ini masih dikit banget gitu yang arah ke apotek gitu. Jadi mungkin nanti bisa jadi keterbaruan dari penelitian kalian gitu selanjutnya. Boleh next? Nah, lalu mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan, kayak apa sih bedanya antara farmasi klinis dan komunitas dengan bidang-bidang yang lain yang nge-lab gitu. Jadi secara garis besarnya, farmasi klinis dan komunitas itu yang kita tahu itu ke lapangan gitu kan, ke arah rumah sakit, ke puskesmas, atau klinik, atau apotek gitu. Tanpa adanya penelitian di lab kayak misalnya eksperimen gitu ya, kayak membuat sediaan ini, atau em, membandingkan dua sediaan gitu, atau juga ngecek nih apa bahan alam ini ada aktivitas apa gitu kan, seperti farmakol tadi. Nah, sedangkan di farmasi klinis itu nggak ada guys. Kita nggak ada menggunakan variabel-variabel gitu atau membandingkan variabel itu nggak ada. Jadi kita nggak ada eksperimen sama sekali gitu. Itulah kenapa nantinya biasanya tuh di bab 3 di metodologi penelitian anak-anak klinis itu dia membahas non eksperimental di bab 3-nya gitu. Kenapa? Ya karena tadi kita nggak melakukan eksperimen apapun gitu. Karena kita benar-benar terjun ke lapangan di mana yang kita sendiri juga sebagai farmasi tuh nggak bisa mengasih intervensi gitu istilahnya, kayak kita memberikan perlakuan ke pasien gitu. Kita benar-benar cuman mengamati sekaligus mencatat ataupun kita melakukan observasi gitu terkait pasien yang ada di lapangan itu. Kita sama sekali nggak bisa ngasih intervensi karena yang intervensi itu adalah tugas kesehatan itu sendiri. Ada perawat, ada apoteker yang memang sudah bekerja di situ yang sudah profesional dan dokter utamanya gitu. Nah, untuk hal-hal lain yang berhubungan dengan farmasi klinis dan komunitas itu ada banyak, masih banyak, lebih dari yang aku tulis di sini gitu kan. Tapi memang yang kebanyakannya itu ada yang di sini yang aku tunjukkan gitu, kayak eh, pertama ini ada sepasang nih, ada prospektif dan retrospektif. Di mana ini nih bentuk penelitian atau jenis penelitian dari farmasi klinis sendiri itu terkenalnya dengan itu gitu. Penelitianmu apa gitu? Retros apa pros kayak gitu. Itu pasti jadi obrolan yang umum banget buat anak-anak klinis gitu kan. Tiap ketemu kayak, oh ini penelitian aku prospektif gitu. Apa sih sebenarnya prospektif? Jadi kalau prospektif itu penelitian kita itu maju ke depan gitu. Jadi kayak misal nih ini tanggal 6 Juli gitu kan. Penelitian prospektif itu tanda ada rentang waktunya gitu sekitar 1 bulan ke depan gitu. Tandanya nanti penelitian ini berjalan selama 1 bulan sampai tanggal 7 bulan Agustus ke depan gitu. Itu baru prospektif gitu. Nah, sedangkan kalau retrospektif itu penelitian yang mundur. Jadi kita bukan mengamati hal-hal yang akan datang di masa depan gitu, tapi kita mengamati yang udah terjadi dan biasanya itu diambil 1 tahun ke belakang. Contohnya kayak dari Januari sampai Desember 2024 yang udah lewat kemarin kayak gitu. Nah, jadi itu perbedaan antara retrospektif dan prospektif gitu. Lalu setelah itu nanti akan lebih banyak em, apa ya, istilah-istilah baru gitu untuk kalian nanti yang akan mengambil ke farmasi klinis. Itu ada asesmen, terus nanti ada ngelakuin kuesioner, terus observasional, dan juga nanti juga ada rekam medik pasien pastinya. Karena itu menjadi hal penting kedua setelah kalian observasi atau asesmen kepada pasien, itu rekam medik harus selalu berdampingan gitu. Jadi meskipun misal ya, kalau penelitian prospektif itu kan memang kita melakukan asesmen. Asesmen itu istilahnya kayak wawancara gitu loh, wawancara ke pasien atau kita tuh interaksi langsung ke pasien, tanyain kayak bagaimana dengan em, keluhannya yang dirasakan gitu. Atau sebenarnya kayak mungkin kita bisa tanya gitu kayak sebenarnya apa yang menyebabkan Bapak tuh sampai ke sini gitu kan, kayak tanya penyakitnya, terus keluhannya, bisa juga tanya obat-obat yang Bapak terima tuh apa gitu kan. Mungkin pasien juga tahu gitu kan, kalau misalnya pasien masih di umur produktif itu masih bisa kita tanya. Tapi kalau misalnya umur-umur yang udah lansia gitu kan mungkin mereka kan nggak paham gitu kan. Jadi kita bisa lihat itu di rekam medik. Itulah kenapa
antara penelitian itu mau dia prospektif, mau retrospektif, itu selalu didampingi dengan rekam medik. Karena itulah data paling lengkap. Rekam medik itu catatan atau dokumen penting yang berisi seluruh data pasien itu sendiri gitu. Dimana kan kita kan kalau penelitian farmasi klinis itu kan pastinya berhubungan ke pasien gitu kan. Nah, jadi disitulah kita mendapatkan seluruh informasi dimulai dari penyakitnya, terus keluhannya, atau obatnya, dosis, terus intervalnya, kayak obatnya itu diberikan berapa kali sehari, terus juga efek samping, sampai ke obat itu apakah efektif atau enggak ke pasien, itu juga pasti ada datanya di rekam medik itu. Dan juga nanti ada mungkin kalau pasien itu mendapatkan penanganan lain seperti kayak pembedahan atau tindakan lebih lanjut kayak misalnya kayak pasien aku kan CKD, mungkin dia di hari itu dia cuci darah, nanti ada di situ juga datanya gitu. Jadi kan lebih gimana ya? Kita nggak bisa tanyain semuanya itu ke pasien gitu. Jadi rekam medik itulah yang menjadi data sekunder kita gitu istilahnya. Nah, lalu ada kuesioner. Kuesioner itu disebut sebagai alat alat penelitian gitu. Biasanya kan kalau kayak penelitian fakul tadi kan kalian beli alat gitu kan, Erlenmeyer, terus Baker Glass, terus juga Glass Core dan lain-lain gitu. Nah, kalau di farmasi klinis itu alatnya adalah kuesioner gitu rata-rata. Jadi untuk kuesionernya itu kalian bisa lihat nanti di jurnal-jurnal ada kuesioner yang MMAS, terus ada kuesioner Mars, ada kuesioner Promas, itu bisa kalian nanti nanya dan alat untuk anak farmasi klinis gitu. Jadi nanti kalian tuh menyiapkan uh, halo, suara aku ini nggak putus-putus nggak? Soalnya unstable. Ada putus-putus sedikit, Kak. Oke, sorry ya. Mungkin nanti bisa dikasih interupsi aja kalau misalnya macet-macet ya, biar aku ulangi. Oke, Kak. Oke. Nah, mungkin untuk kuesioner itu ya. Sorry guys. Nah, kalau untuk kuesioner itu kayak gitu. Jadi nanti untuk gimana ngasih kuesionernya itu nanti ada next selanjutnya. Lalu ada observasi itu kita menganalisis ke pasiennya gitu setelah kita udah dapat, kita analisis gitu terkait data yang kita dapat itu bagaimana sesuai dengan penelitian kalian dan analisis deskriptif itu misal kalian udah dapat datanya nih dan udah kalian rangkum misalnya di penelitian kalian ternyata pasiennya itu jumlahnya sekitar 40-an gitu laki-lakinya 20. Nah, analisis deskriptif itu bentuknya kayak kita tuh menjelaskan kenapa yang laki-laki dan perempuan ini nih 20 gitu. Apakah ada alasannya gitu atau ada teori yang menjelaskan secara ilmiah kenapa laki-laki dan perempuan ini sama gitu atau lebih banyak laki-laki gitu kan misalnya kayak gitu. Jadi analisis deskriptif itu gitu. Mungkin itu istilah-istilah yang baru yang nanti kalian bakal dapat di farmasi klinis karena memang itulah yang lebih sering keluar. Mungkin untuk eh, istilah-istilah lainnya mungkin bisa kalian dapatkan nanti sewaktu kalian sudah menjalaninya gitu dan mungkin pasti kalian paham gitu nantinya. Boleh next? Nah, ini adalah contoh-contoh judul skripsi yang aku ambil dari skripsi teman-teman aku, seperjuangan aku waktu angkatan 21 kemarin gitu. Dan untuk judul skripsi dan juga topik dari kami itu memang beda-beda semua rata-rata gitu kan. Dan juga tempat-tempatnya itu tersebar gitu, nggak hanya di satu satu tempat gitu. Untuk aku sendiri, ini judul aku yang paling kiri atas itu terkait studi DRPS pada pasien CKD di RSI Siti Khadijah Palembang. Nah, kalau aku sendiri, aku nggak pakai kuesioner yang aku jelaskan tadi, tapi aku lebih ke arah asesmen. Jadi aku langsung wawancara ke pasien terkait apa yang mereka dapat dari pengobatan itu. Karena rawat inap kan, jadi aku bolak-balik tanya ke mereka gitu kan per hari selama mereka dirawat inap gitu. Lalu kayak apakah mereka merasakan efek samping obat gitu, apakah obat itu optimal menyembuhkan mereka, itu aku tanyain ke pasien aku gitu. Nah, semisalnya
nggak ada, baru aku ambil ke rekam medik gitu untuk pasien-pasien yang memang nggak memungkinkan untuk diwawancarai gitu, itu baru nanti ke rekam medik gitu. Nah, lalu ada juga penelitian tentang analisis hubungan kepatuhan penggunaan obat terhadap kualitas hidup. Nah, ini baru em, kuesioner. Jadi kuesioner yang digunakan pasti kuesioner tentang kepatuhan. Ada di jurnal. Jadi kita tuh bukan sembarang bikin kuesioner sendiri loh gitu. Tapi kuesioner yang mau kita pakai penelitian itu harus udah digunain sama peneliti sebelumnya gitu. Artinya pertanyaan itu bukan kita buat sendiri, tapi harus pertanyaan-pertanyaan yang memang udah tervaliditas gitu. Kayak bahasanya kayak gitu. Jadi enggak sembarangan kita yang bikin gitu. Jadi kalian juga nggak usah takut kalau misalnya kayak nggak bisa bikin kuesionernya atau nggak tahu apa yang mau ditanyain, tenang aja gitu karena pertanyaan itu memang sudah ada gitu dan tinggal dari kita aja gitu kenapa alasan kita menggunakan kuesioner itu, apakah karena memang pertanyaan itu lebih mendekati gitu ya, lebih banyak pertanyaan jadi lebih sensitif gitu, lebih tahu tingkat kepatuhannya atau gimana gitu. Sama juga kayak pengaruh pengaruh penggunaan antikolinergik terhadap gangguan fungsi kognitif pasien skizofren itu sama aja, dia pakai kuesioner juga dan ada kuesioner lainnya gitu untuk pasien-pasien yang punya gangguan fungsi kognitif gitu. Lalu untuk yang dua di bawah itu kebetulan yang teman aku yang bawah sebelah kiri itu dia penelitiannya ke puskesmas gitu. Jadi berbeda dari yang lain yang di rumah sakit, dia sendiri di puskesmas dan dia membahas tentang evaluasi pengaruh waktu tunggu resep gitu. Nah, itu juga bentuknya kuesioner. Jadi nanti dia bakal datang gitu ke puskesmas buat menyebarkan kuesioner dia dan nanti bakal em, di apa dianalisis gitu terkait kepuasannya sama waktu tunggunya gitu. Nah, lalu ada evaluasi penggunaan obat pada pasien. Nah, untuk teman aku yang ini dia pakai retros gitu, yang kanan bawah. Dia pakai retros, jadi data pasien dari pasien stroke hemoragik di rumah sakit yang ditujunya itu dia ambil data 1 tahun ke belakang gitu dari Januari sampai Desember gitu. Nah, dia mengumpulkan dari rekam medik, baru dia analisis gitu kayak evaluasinya tuh kayak yang tepat obat, tepat dosis, terus tepat pemberiannya kayak gitu. Jadi itu contoh-contoh dari judul skripsinya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kalau di Unsri sendiri itu, maksudnya di farmasi Unsri sendiri itu, kemana arah penelitiannya? Apakah ke rumah sakit apa aja gitu kan? Nah, jadi untuk info aku gitu ya, untuk rumah sakit yang udah kerjasama atau kontrak gitulah istilahnya sama farmasi Unsri itu ada Rumah Sakit Siti Khadijah yang tempat aku penelitian, terus ada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah, terus juga ada Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar itu. Memang baru 3 itu guys sementara ini. Tapi kalau misalnya kalian mau ke arah puskesmas atau ke apotek, itu bisa juga. Nanti bakal dibantu buat dibuat permohonan izin penelitian gitu. Nanti pasti insya Allah akan di ACC gitu. Kalau memang dari penelitian kalian juga jelas gitu. Boleh next? Nah, untuk sumber-sumber belajarnya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Nia sebelumnya. Jadi sumber belajar itu yang paling utama sebelum kalian penelitian itu adalah kuatkan dulu landasannya gitu. Kayak kalian banyak-banyakin baca jurnal, penelitian-penelitian sebelumnya gitu untuk baca-baca terkait metode penelitiannya, terus sama hasilnya nanti bakal gimana kayak gitu. Itu penting buat kita sendiri itu karena kalau misalnya kalian belum kuat nih di metodologi penelitian ya di bab 3 itu kalian bakal terombang-ambing gitu loh. Dan misalnya kalian lancar nih di penelitiannya, tapi ternyata nanti kena di semhasnya kayak gitu. Itu jadi bakal pertanyaan besar gitu. Kenapa kalian enggak kuat di metodologi penelitiannya? Terus kayak gimana? Apakah kalian penelitiannya asal-asal aja gitu? Itu pasti nanti dipertanyakan, guys. Jadi sebisa mungkin sewaktu membuat proposal itu kuatkanlah di bab 1 dan bab 3 di proposal gitu. Karena itulah nanti yang menjadi pegangan istilahnya gitu kan buat kalian penelitian, apalagi kalian misalnya mau penelitian di rumah sakit gitu kan atau di puskesmas di mana itu lapangan langsung gitu kan, kayak mana kalau misalnya em, kita nggak tahu gitu kan penelitian kita mau ngapain, terus arah kita nggak jelas apa pasien kita ini kayak gimana, mau rawat inap apa rawat jalan gitu aja kita bingung, sayang di duitnya gitu guys, karena
di rumah sakit sendiri itu kalian penelitiannya bayar, bukan gratis ya guys. Jadi walaupun memang di farmasi Unsri itu udah kontrak, tapi memang ada apa sih istilahnya kayak prosedur yang harus kita ikutin gitu. Jadi mau nggak mau kita memang tetap harus membayar. Tapi memang harganya gitu miring dibandingkan dengan nantinya anak-anak yang nge-lab gitu kan. Karena kalau nge-lab itu mungkin pengeluarannya masih terus berlanjut sampai akhirnya penelitiannya selesai gitu. Tapi kalau di farmasi klinis itu mungkin pengeluarannya itu banyak di awal buat administrasinya gitu kan, buat kode etiknya tuh nantinya. Tapi nanti mungkin pas kalian udah lagi penelitian atau memang sudah penelitian itu lebih turun. Mungkin kalian habis di ongkos saja atau kan kalau misal bolak-balik kayak gitu. Nah, langsung lanjut yang kedua itu buku. Buku itu misalnya kalau di jurnal kalian nggak lengkap gitu kalian bisa langsung lari ke buku dan bukunya tuh terpercaya gitu. Nah kemarin aku tuh buku tuh memang jarang karena lebih banyak ke jurnal internasional. Tapi untuk buku yang benar-benar membantu aku itu sempat di notis sama Nia tadi itu buku di Piro. Nah buku di Piro yang terbaru itu yang edisi 12 yang ini guys, yang gambarnya warna biru ini. Nah di situ benar-benar lengkap terkait semua penyakit itu ada karena memang halamannya juga begitu dan e-booknya ada kalau bisa kalian cari nanti di Google itu benar-benar membantu dan sangat lengkap gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa baca-baca dari situ terus kalau misalnya pas nyusun bab 2 kebetulan aku juga nyusun bab 2 tuh banyak bawa dari di Piro ini gitu selain dari jurnal-jurnal. Jadi mungkin kalian bisa buat pegangan ke depannya gitu di Piro gitu. Dan selanjutnya itu adalah guideline gitu. Biasanya kalau kalian memang mungkin agak bingung ya kalau untuk pertama kali baca di Piro karena sebanyak itu isinya. Jadi kalian bisa juga baca ringkasan yang ada, itu bisa ada juga guideline-guideline yang memang udah terpisahkan gitu. Nah, kebetulan kemarin kan aku penelitiannya tentang CKD kan utamanya ginjal gitu kan. Nah, jadi guideline yang aku sering baca itulah tentang ini yang lagi apa yang terbaru itu yang tahun 2024 tentang ginjal kayak gitu. Jadi guideline-nya aku fokusin ke ginjal gitu. Karena memang lengkap dari misalnya kalau ginjal apa penyakit ginjal aja atau misal ada em, apa sih penyakit penyertanya gitu kalian bisa baca di situ dan lengkap gitu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah buat tambahan aja nih sebenarnya. Jadi selain peneliti-peneliti sebelumnya yang udah memang up jurnal gitu internasional dan nasional, kalian juga bisa buat jadiin skripsi cutting itu sebagai sumber belajar kalian gitu. Fun fact nih guys. Jadi di skripsi itu terutama di bab 5 itu pasti ada kesimpulan dan saran. Nah, saran itu biasanya berisi tentang saran peneliti yang lagi terutama cutting kalian yang udah selesai skripsi itu biasanya nyantumin saran di mana sarannya itu isi untuk peneliti selanjutnya gitu kan hal-hal yang memang belum ada di penelitian dia bisa disarankan ke orang lain gitu peneliti selanjutnya itu bisa banget kalian jadiin penelitian kalian selanjutnya gitu loh jadi bisa kalian bawa kalian bisa baca-baca dari situ gitu untuk kalau misalnya kalian stuck gitu kalian belum punya ide terkait penelitian gitu bisa banget kalian ambil sarannya dari situ gitu karena kemarin waktu teman aku juga tuh sempat ngambil arah penelitian dia itu dari saran itu jadi dia ngelanjutin dari cutting gitu itu bisa guys jadi kalau memang kalian belum nemu gitu ya apa memang kalian juga bingung sama apa yang kalian minatin itu bisa jadi acuan buat kalian ke depannya gitu tapi ya nggak mungkin plek ketiplek gitu ya tapi memang jadi ini aja apa jadi masukan aja gitu boleh next. Nah, ini adalah alur penelitian. Kalau eh, alur penelitian nge-lab tadi kan udah dijelasin sama Nia, dimulainya di mana gitu kan. Nah, kalau di farmasi klinis itu dimulainya memang agak nggak terlalu repot gitu ya, nggak harus nge-lab. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kalian pastiin karena hal-hal kecil itu tuh bisa eh, takutnya menghambat kita gitu di selama prosesnya gitu. Yang tentunya pertama proses pertama sekali kalian mau penelitian itu ya cari judul, terus cari topik, terus kalian tempat penelitiannya itu kalian mau di mana itu tentuin sesuai sama minat kalian dan juga kemampuan kalian gitu. Misalnya kalian memang nggak mampu gitu kan, misalnya gimana ya kan pasti kalau misalnya anak rantau gitu kan terus mau PP Palembang
layo buat ke rumah sakit itu kan mungkin biayanya lebih besar gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian ada saudara gitu kan enak buat tempat nginap gitu. Tapi semisalnya kalian memang keberatan, kalian bisa penelitiannya tuh di layo ini kayak gitu kan. Kalian juga bisa buat ajuin surat permohonan penelitiannya gitu. Dan terus juga untuk tipsnya, cari informasi lebih perihal penyakit yang ada di tempat peneliti yang kalian tuju. Misal kalian mau ke rumah sakit yang di Palembang, yang di Siti Khadijah atau Siti Fatimah, itu kalian bisa kontak cutting sebelumnya yang penelitian di tempat yang sama, itu kalian tanya kayak, Pak ada data terkait penyakit paling banyak nggak di apa di rumah sakit itu gitu. Kemungkinan ada kakak kakak tingkat kalian itu pasti ada nyimpan itu loh. Karena memang kami sewaktu mau penelitian kemarin itu ditunjukin dan disaranin buat ngefoto gitu loh biar kita bisa mikirin pasien-pasiennya gitu buat mempertimbangkan. Tapi memang waktu itu datangnya tuh memang udah sama proposalnya gitu kan. Nah, jadi untuk saat tips yang kedua ya, kalian cari tahu dulu terkait apa yang dibutuhin kayak kalau di rumah sakit Siti Fatimah dan rumah sakit Ernaldi Bahar, rumah sakit jiwa itu perlu adanya kode etik dan stupen gitu. Kayak kalian harus mengisi beberapa formulir yang lumayan banyak, kode etiknya itu harus kalian isi sebelum kalian masuk untuk penelitian gitu. Itu harus kalian isi. Nah, stupen itu biasanya agak lama nunggu di ACC kode etiknya gitu. Jadi mulailah dari awal kalian tuh coba-coba cari info kayak ada nggak Kak file kode etik untuk rumah sakit ini gitu. Mungkin kalian bisa nyicil ngisinya terus nanti selesai proposal kalian bisa langsung masukin gitu. Jadi kalian nggak menunggu lama. Soalnya ada kejadian takutnya di kalian juga gitu kan kayak proposal udah selesai, terus kalian baru ngisi kode etik, terus kode etiknya tuh lama gitu 2 mingguan nunggunya tuh. Dan em, jadi kan terkesan kayak buang waktu gitu kan, sayang waktunya 2 minggu tuh seharusnya kalian udah bisa masuk lebih cepet kayak gitu. Nah, setelah menyusun proposal, kalian bisa langsung mengajukan permohonan izin penelitian. Nah, suratnya itu bisa kalian minta langsung buatkan ke Kak Erwin, karena memang Kak Erwin yang membuatkan gitu. Kita nggak bisa buat langsung, karena memang dari Kak Erwinnya juga nggak ngasih kita buat bikin sendiri, karena itu juga ada nanti didata dari surat-surat itu. Dan itu suratnya nanti juga langsung dicap dan dimintain tanda tangan dari kepala jurusan, itu Kak Erwinnya langsung gitu. Jadi kita cuma cukup ngasih nama, NIM, terus juga em, nama penelitian, nama proposal kita gitu, judul proposal dan juga nama pembimbingnya gitu. Dan untuk kode etiknya itu kalian bisa isi gitu. Next. Nah, setelah mengajukan permohonan izin, tentunya kalian penelitian. Nah, setelah penelitian itu pastinya akan melakukan semhas dan sidang. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya tuh banyak ditanyakan, kalau semhas itu sesuai kata Nia tadi lebih ke penelitian kalian gitu. Jadi kayak alasan-alasan kalian di latar belakang gitu kayak kalian mau ngambil topik atau penyakit ini tuh kenapa gitu, alasannya kenapa secara ilmiah ya, bukan secara pribadi gitu. Terus keterbaruannya juga ditanyakan, terus penjelasan dari metode kalian kayak apa metode yang kalian gunakan, coba jelasin. Terus nanti baru fokus ke bab 4. Bab 4 itu kan pembahasan gitu kan, nanti ditanyain satu persatu gitu. Kan kalau di kita tuh kalau di farmasi klinis itu kita ada namanya tuh karakteristik pasien. Nah, karakteristik pasien itu kayak jenis kelamin, umur, terus misal kalau penyakit ginjal itu ada grade-nya gitu kan. Nah, itu disesuaikan dengan teori. Nah, nanti itu ditanyain, kenapa yang misal ya, di penelitian sebelumnya lebih banyak cowok, sedangkan di penelitian kita lebih banyak cewek. Nah, itu bakal dipertanyakan tuh, kenapa, apa alasan teoritisnya, kenapa kayak gitu hasilnya gitu kan. Itu nanti bakal ditanyain. Terus kalau misalnya sidang, memang masih lingkupnya ke arah penelitian kita gitu, tapi lebih menjurus gitu kayak kalau misalnya di Semhas kita cuma ditanya penyakitnya ini apa, terusnya obatnya apa. Kalau di sidang itu lebih ke gimana tata laksananya, semisalnya obatnya itu nanti efek sampingnya kemana, itu lebih menjurus ke situ kalau sidang. Terus juga menyesuaikan juga di bidang-bidang penguji yang kalian dapat gitu. Kemarin aku dapatnya Bu Viva sama Bu Fitri. Kalau
untuk spillannya itu kalau Bu Fitri itu lebih ke arah apotik terus juga resep. Nanti kalian tuh disuruh disuruh bikin resep langsung di situ pakai spidol gitu, kalian bikin resep di situ terus dan harus lengkap gitu dari ya sesuai resep lah gitu kan, lengkapnya kayak gimana mungkin kalian udah belajar gitu kan. Terus juga kalau Bu Viva tuh terkait regulasi atau undang-undang dari em, apa sih pendirian apotik, terus juga undang-undang yang membahas, pokoknya yang dibahas sama Bu Viva deh waktu ini, waktu MK gitu. Itu untuk spilanya gitu. Terus juga kemarin mungkin aku memang nggak ke arah resep sama undang-undang itu, tapi aku langsung ditanya ke studi kasus pasien. Jadi semisalnya nih, karena penyakit aku kan gagal ginjal dan gagal ginjal itu disebabkan oleh diabetes. Nah, pasien itu diabetesnya udah sampai gangren, luka diabetes yang membusuk itu, guys. Nah, itu bakal ditanyain kayak, Pak, obat apa yang bakal kamu berikan gitu. Itu pertanyaan aku kemarin waktu sidang. Jadi siap nggak siap, kita harus dapat pertanyaan yang memang di luar dari apa yang kita pikirkan gitu. Nanti jadi mau nggak mau kita memang benar harus belajar ekstra gitu buat sidang. Tapi memang sidang itu nggak semenakutkan itu. Jadi kalian pasti bisa ngerelatinnya gitu. Jadi jangan terlalu banyak overthinkingnya, lebih banyak ke belajarnya aja gitu. Mungkin next. Nah, mungkin untuk tips and triknya, seperti yang tadi kan perbanyak referensi, terus juga lakukan studi pendahuluan terlebih dahulu gitu kan. Karena sesuai pengalaman aku em, buat proposal penelitian itu 2 kali guys, dengan topik yang berbeda dan juga isinya yang benar-benar berbeda. Sebelumnya aku memang ke arah diabetes suka gangren gitu, tapi karena ternyata kesalahan aku memang yang nggak langsung studi pendahuluan terlebih dahulu gitu buat tanya secara langsung ke rumah sakitnya gitu kan, kayak ada nggak pasien luka gangren gitu. Aku nggak sempat nanya ke sana gitu karena aku memang udah sempat tanya ke orang yang memang kerja di situ dan katanya oke gitu ada, jadi kan aku langsung bikin proposal gitu. Ternyata memang wallahu alam ternyata nggak ada pasien gitu, jadi aku mau nggak mau udah di posisi udah bawa proposal gitu kan dari bab 1 sampai bab 3, tinggal aku ngajuin penelitian buat ngambil data di situ. Ternyata pasiennya nggak ada, jadi aku ngulang lagi dari awal terus cari topik lagi gitu, terus bikin bab 1, bab 2, bab 3 dari awal tentang penyakit yang jauh berbeda dari diabetes itu ke CKD gitu. Jadi harapan aku semoga itu nggak terjadi di kalian. Jadi makanya aku selalu nekenin buat kalian cari tahu dulu terkait penyakit yang ada di tempat yang kalian tuju, itu kalian cari benar-benar. Terus juga eh, apa ya, pokoknya pastiin nggak terjadi yang apa yang aku rasakan gitu guys, karena itu benar-benar nyesek dan rasanya berat mau melanjut karena mulai dari nol lagi gitu. Terus selanjutnya itu adalah tipsnya untuk cari teman penelitian yang sefrekuensi, karena kebetulan aku kemarin penelitiannya pontang-panting sendiri di rumah sakit gitu, karena memang kayak jalur yang aku jalanin dengan jalur teman aku itu berbeda. Aku di ACC-nya ada pasiennya di rumah sakit Siti Khadijah, sedangkan teman aku ada pasiennya di rumah sakit Siti Fatimah. Jadi kan beda kan alurnya gitu kan. Jadi aku benar-benar pontang-panting sendiri gitu kan, bertemu pasiennya sendiri, terus dokumentasi juga sendiri gitu kan. Sebenarnya fine-fine aja gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi alangkah enaknya lagi gitu kan kalau misalnya kita seru gitu, apa lebih seru kalau ada teman gitu kan. Jadi seenggaknya kita tuh punya seenggaknya teman ngobrol, teman buat cerita gitu kan, gimana tentang keluh kesah di rumah sakit itu gitu. Jadi aku saranin buat cari teman penelitian itu sefrekuensi yang benar-benar searah gitu. Terus terakhir, konsisten dan jangan menghilang di tengah jalan gitu. Ini penting banget karena penelitian itu bukan yang dinilai, itu bukan yang lebih bagus atau yang paling keren penyakitnya gitu kan. Tapi yang dilihat itu bakal gimana kita konsistennya, kita bakal bisa nyelesainnya gitu sampai di titik akhir gitu. Jadi mau nggak mau memang itu harus selesai gitu. Jadi tujuan kita itu kan selesai gitu kan. Jadi tolong jangan menghilang di tengah jalan. Kalau misalnya ada kendala gitu kan, nggak apa-apa kalian menghilang dulu gitu kan. Kalian bisa ngomong ke dospem kalian kayak misal ada kendala gitu kan. Kemarin aku kendalanya di laptop aku yang rusak guys. Jadi aku
2 minggu nggak megang sama sekali skripsi sampai akhirnya aku yang awalnya nargetin buat April selesai ternyata nggak kekejar. Jadi akhirnya pindah ke Juni yang jauh banget dari rancangan aku gitu kan. Jadi um, it's okay gitu kan. Akhirnya selesai juga gitu kan. Yang dilihat itu adalah prosesnya gitu dan gimana akhirnya kalian bisa nyelesainnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya proses kalian tuh terlihat lambat gitu, tapi gimana kalian bisa konsisten buat nyelesainnya itu yang utama gitu. Boleh next? Oke, itu penyampaian dari aku. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Risa atas penyampaian materinya. Wah, keren banget gak sih guys materi disampaikan barusan? Sekarang waktunya teman-teman untuk ikutan aktif nih. Buat yang masih bingung, penasaran, atau pengen tahu lebih lanjut tentang pengalaman Kak Risa, diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Karena kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana teman-teman bisa langsung bertanya lewat fitur raise hand atau kirim pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, ini sepertinya Kak sudah ada yang bertanya di kolom chat ya. Dari Mariska Fadila, izin bertanya Kak, mengenai kerjasama di 3RS yaitu Siti Fatimah, Siti Khadijah, dan Erlandi Bahar. Kan ini di Palembang, Kak. Kalau misalnya rumah sakit, ini ada rumah sakit juga. Itu ada lahan tempat penelitian kita juga nggak, Kak? Terima kasih sebelumnya, Kak. Ini langsung aku jawab, boleh? Oke. Boleh, Kak. Sebenarnya terima kasih Mariska atas pertanyaannya. Ya, betul. Di Palembang itu sebenarnya ada RSMH juga dan memang lebih besar kan rumah sakitnya gitu untuk Palembang gitu. Dan kemungkinan pasti juga lebih banyak kasus penyakitnya gitu kan. Jadi bisa jadi lahan penelitian kita. Tapi sayangnya farmasi Unsur itu belum kerjasama dengan RSMH. Kemarin tuh kami sewaktu semester semester 7 awal tuh udah nggak awal sih, sekitar di pertengahan lagi musim-musim UTS gitu. Kami tuh udah kayak diomongin sama pembimbing kami, kan pembimbing aku berani kayak kita coba dulu nih RSMH, kita masukin di proposal kita RSMH. Jadi kayak caca eh, doa gitu loh, doa. Karena memang waktu itu lagi masukin gitu ke RSMH, pengajuan buat penelitian ke situ. Ternyata nggak di ACC. Aku juga kurang tahu nggak di ACC-nya itu memang dari pihak sana atau dari pihak kita gitu. Ternyata memang belum masuk gitu. Jadi memang rumah sakit yang kita bisa tuju itu ke cuman yang 3 tadi gitu. RSMH itu belum belum bisa kita ke sana gitu guys. Tapi bisa kalian follow up lagi gitu. Kalian tanyakan lagi sama Bu Reni biasanya kan yang lebih tahu gitu. Jadi bisa kalian tanyakan juga sama Bu Reni kayak gitu. Udah cukup, aku balikin ke moderator lagi. Oke, makasih, Kak. Gimana nih? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, kalau gitu langsung aja. Di sini ada Kak Hilya nih yang mau nanya. Oh, maaf ya sih sebentar ya. Untuk Kak Hilya dipersilahkan. Oke, makasih Putri atas kesempatannya. Keren banget Kak Risa untuk materinya tadi, sangat bermanfaat dan banyak banget info-info yang ternyata kami baru tahu nih kalau misalkan ngambil klinis tuh gimana sih. Nah, di sini Hilya tuh ada mungkin beberapa pertanyaan ya Kak. Nah, yang pertama itu terkait dengan biaya penelitian. Nah, kan mungkin orang-orang ngiranya kita kan nggak di lab nih Kak kalau ngambil klinis kan. Nah, itu biaya penelitiannya tuh sama aja nggak sih dengan yang eksperimental atau beda? Terus selanjutnya itu Julia mau tanya yang terkait dengan tadi kan kakak cerita kalau pas sidang tuh kakak tuh nggak ditanya seputar penyakit ya penyakit yang kakak bahas kan, tapi kan dikasih studi kasus yang gangren itu kan kak. Nah itu kan kita tuh nggak bisa tak tebak sebenarnya dosen tuh ngasih pertanyaan apa ke kita. Nah itu kakak belajarnya gimana? Terus itu cara jawabnya kalau tahu kan alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak tahu itu gimana kak? Mungkin itu aja. Makasih kak. Iya, kok ngeliatnya sumpah kelihatan terus. Boleh langsung aku jawab? Boleh dong, Kak.
Oke, terima kasih Hilya atas pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait biaya ya. Kalau ini boleh kan ya kali aku spill langsung harganya gitu ya? Karena emang udah tersebar juga gitu harganya. Jadi kalau untuk di rumah sakit aku, di rumah sakit Siti Khadijah gitu, maksudnya rumah sakit penelitian aku, itu kemarin tuh untuk satu ruangan itu bayar 550.000. Jadi itu udah, tapi itu include untuk satu ruangan aja gitu guys. Misal kalian mau penelitian kemarin aku di rumah sakit rawat inap untuk pasien CKD gitu kan. Jadi aku cukup dibolehin datang ke rawat inap yang pasien CKD aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian nanti mau nambah gitu, ternyata kalian juga perlu ke yang lain gitu atau ke tempat cuci darah gitu kan, itu kan udah beda ruangan, itu kalian disuruh nambah lagi jadi 250.000 nambah gitu. Jadi totalnya bisa kalian hitung sendiri kayak gitu. Nah kalau di rumah sakit yang lain, kalau Ernaldi Bahar itu kemarin infonya 850.000 itu. Tapi itu untuk 1 bulan. Jadi kalau misalnya kalian 1 bulan lagi nambah bulan gitu kan, penelitiannya belum selesai sama 1 bulan, itu bayar lagi harga yang sama. Itu berlaku untuk Siti Khadijah sama Erlangga Bahar. Jadi kalau misalnya lewat 1 bulan, terus mau penelitian lagi, waya-waya kalian 1 bulan tuh, kalian tuh penelitian cuma butuh 2 hari lagi gitu. Kalian nambah full gitu 1 bulan. Nah, terus kalau di Siti Fatimah, memang kemarin itu paling murah dia tuh kan, tapi sekarang udah naik, ikut peraturan yang terbaru. Dan dia tuh terpisah kalau penelitian aja tuh sekitar 300-an. Terus kode etiknya yang mahal, kode etiknya tuh 550, jadi ditotalin 850 juga. Tapi bedanya kalau Siti Fatimah itu dengar-dengar katanya tuh kayak selama penelitian gitu loh. Kalian bebas mau penelitian 1 bulan, 2 bulan, pokoknya dari pembayarannya tuh sampai selesai penelitian kayak gitu. Nggak lagi harus yang kayak nambah biayanya gitu. Terus pertanyaan kedua tadi terkait pertanyaan sidang gitu ya. Kalau izin ngoreksi ya, kalau pertanyaan aku kemarin tuh memang masih seputar apa sih penyakit aku gitu. Tapi memang juga kayak misalkan di pembahasan aku kemarin tuh ada kayak penyakit komplikasinya juga gitu, kayak penyakit diabetes, terus hipertensi. Jadi bukan cuma CKD aja yang ditanya, tapi hipertensi juga. Jadi ditanya kayak hipertensi itu apa, terus obatnya apa, terus golongannya apa, itu masih ditanya. Dan satu-satu ada apa lagi kemarin tuh, ada HHD kan, kalian bisa cari tahu HHD apa, CHF itu apa. Pokoknya banyak pertanyaan penyakit aku kemarin. Dan kalau untuk yang studi kasus kemarin itu memang gimana ya, aku juga kaget gitu dapat pertanyaan kayak gitu. Terus karena kebetulan kan aku kan ganti proposal gitu kan, dan proposal sebelumnya tuh memang terkait gangren. Jadi alhamdulillahnya aku masih tahu, masih ingat gitu kan terkait jawabannya. Cuman aku sebelum sidang itu juga nanya ke teman-teman, gimana misalnya nggak kejawab gitu kan, aku harus ngapain kalau nggak kejawab. Jawab pertanyaan itu aku tanya ke semua orang hampir, bahkan nyampe ke luar jurusan gitu, dan jawabannya adalah senyumin aja. Jadi eh, nggak tahu ya, pokoknya ya senyumin aja. Tapi kadang kita tuh noleh dikit lah gitu ya ke pembimbing kita, kayak Bu minta bantuan, istilahnya kita tuh kayak senyumnya yuk Bu minta bantuan gitu. Tapi itu balik lagi ke dosen pembimbing kalian gitu. Kalau misalnya dosen pembimbing kalian tipe yang membantu, itu pasti kayak dibantuin, kayak tapi memang nggak langsung ceplos suara gitu kayak oh buat ini gitu kan, enggak. Tapi dia tuh kayak kayak cuman apa sih, ngomong tapi nggak ada suara gitu loh, kayak gitu aja gitu. Tapi seenggaknya kan kita dapat clue-nya dari omongan itu gitu kan, kalau nggak ada suara gitu. Dan kebetulan kemarin aku juga, walau di pertanyaan bukan yang kasus sih, tapi di pertanyaan lain aku sempat noleh dan senyum juga gitu kan buat minta pertolongan, dan alhamdulillahnya dibantu gitu. Tapi memang ada dosen lain itu yang nggak membantu guys, jadi kalian bisa cari-cari info ya terkait itu, dan nggak bantu. Jadi ya udah kita senyum terus. Dan dosen tuh sebenarnya paham terkait kita tuh memang nggak kejawab gitu kan. Nanti juga kalau misalnya kalian nggak kejawab, biasanya kalian tuh langsung kayak kalau dosen pengujinya baik, kalian langsung kayak di opsi yang A apa yang B kayak gitu, kalian dikasih opsi kayak gitu. Terus kalau memang enggak, biasanya kayak ya udah akhirnya dosen pengujinya yang jawab, yang jelasin kayak
ya udah tanya sendiri terus dijawab sama dosen pengujinya sendiri kayak gitu. Jadi bermacam-macam guys. Jadi selain kalian memperdalam skripsi kalian, tapi juga kalian seenggaknya perdalam juga sifat-sifat dosen gitu. Karena itulah nanti yang akan kalian temui gitu kan. Masa kalian nanti nggak tahu kan sama dosen penguji kalian kayak gimana lah kalian nanti pas sidang kayak gitu kan. Jadi kalian coba tanya-tanya ke cutting gitu kan kayak atau ketanya teman-teman yang memang sidangnya duluan gitu kan. Jadi tanyain kayak kayak gimana gitu dosen ini boleh di-spill kayak gitu. Kayak apa menjawab ya? Oke, Kak Risa, makasih Kak udah menjawab. Oke, mungkin langsung saja kepada Asih tadi ingin bertanya ya. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya dan terima kasih juga Kak Risa atas materinya yang luar biasa dan sangat informatif. Asi izin tanya nih Kak, tadi Asi dengar penjelasan dari Kakak bahwa dalam mencari topik skripsi itu kita bisa lihat dari saran yang ada di skripsi cutting tahun lalu. Nah, itu kalau misal kita mau ngelanjutin skripsi itu melalui saran yang tertera itu, apakah kita perlu izin dulu ke cuttingnya atau buat surat perizinan gitu atau nggak perlu Kak? Karena mungkin udah dibebaskan gitu. Atau gimana Kak? Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Oke, aku langsung jawab ya. Jadi untuk semisalnya kayak gitu nggak perlu lagi ya, nggak perlu lagi izin ke cuttingnya buat tanya kayak boleh nggak Kak, atau sampai bikin surat nggak perlu. Karena gimana ya, kayak sewaktu kita menyelesaikan skripsi, nanti tuh ada kayak surat pernyataan gitu loh. Nanti di skripsi itu kayak surat pernyataan bahwa kita tuh udah nyerahin skripsi itu sebagai pokoknya istilahnya keperluan akademik selama di Unsri gitu loh pokoknya. Jadi kita tuh benar-benar dilepasin skripsi itu. Jadi memang dari pembaca selanjutnya memang udah bebas gitu. Selagi memang bukan copy paste. Tapi kalaupun misal kalian copy paste pun itu merugikan diri kalian sendiri gitu kan. Jadi paham-pahamlah dari kalian kayak gimana kalau mau ngambil saran itu. Terus misalnya kalau topiknya sama kan otomatis nanti kemungkinan di bab 2-nya gitu kan pasti sama juga kan terkait penyakit, obat yang mau dimasukin di tinjauan pustaka. Itu juga pinter-pinter ke kalian buat parafrase gitu kan. Jadi nggak perlu izin lagi. Itu udah apa ya balik lagi ke kalian gimana kalian nanti bakal ngeeksekusinya gitu. Oke, makasih banyak Kak Risa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, mungkin selanjutnya kepada teman-teman dan kakak-kakak yang lain ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, di sini sudah ada kepada Kak Bita yang sudah raise hand, dipersilahkan Kak pertanyaannya. Oke, terima kasih Putri atas kesempatannya. Kak Risa, terima kasih juga. Dan di sini Bita izin bertanya, Kak. Tadi itu kan kalau kakak itu datang langsung ya, wawancara langsung ke pasiennya, penelitiannya. Nah, itu gimana sih Kak cara kakak latihan untuk komunikasi dengan pasien atau menjaga komunikasi yang baik juga dengan tenaga kesehatan lain gitu saat penelitiannya? Karena kan bakalan banyak banget kan berhubungan sama orang kalau misalnya di klinis dan juga kira-kira data yang kakak tanyain itu tuh tadi kakak nyiapinnya itu cari dari mana kak? Kayak selain dari jurnal itu, apakah kakak ada nyiapin lagi pertanyaan-pertanyaan tambahan atau gimana? Kasih kak. Oke, terima kasih Sabita atas pertanyaannya. Aku coba langsung jawab ya. Terkait komunikasi ke pasien. Em, Kalau itu sih sebenarnya nggak ada persiapan khusus ya. Itu kayak apa ya, improve aja gitu dari kita buat coba-coba komunikasi ya. Kayak gimana lah ya, kayak misal em, kayak natural aja gitu. Misal kalau kita datang ke tempat baru gitu kan, kita perkenalan dulu. Terus juga apa jelasin tujuan kita awal gitu kan. Biasanya pihak pertama yang kita temuin itu pihak kayak namanya kemarin tuh kayak akademik, pihak akademik di rumah sakitnya gitu loh yang memang benar-benar ngurusin tentang anak-anak penelitian gitu kan. Itu orang pertama yang kita temuin. Jadi kayak kita tuh ya perkenalan, terus maksud tujuan kita, terus ya kayak pokoknya kita pasang image yang baik gitu lah buat biar kita tuh juga diingat gitu kan. Terus juga sampein kayak misalnya mau minta tolong kayak gini itu jangan lupa untuk kata minta tolongnya terus terima kasihnya pokoknya yang natural-natural aja lah gitu kan. Terus juga sewaktu misalnya kan em, kemarin aku juga banyak interaksi sama pihak rekam mediknya gitu kan, jadi ya santai aja gitu kayak
misal kalian bingung tuh kan, kalian bingung mau tanya, tanya aja guys kayak, Bu maaf meminta tolong kayak gimana cara ngelihat datanya, terus juga gimana buat ngeakses laptopnya itu kan aku kemarin tuh bener-bener dikasih akses laptopnya gitu kan. Jadi em, kita juga gimana ya biar kita nggak ngerepotin pekerjaan mereka, nggak ganggu pekerjaan mereka. Jadi ya dari kita juga inisiatif buat catat gitu waktu dijelasin kayak gitu kan kayak proses-proses mencetnya yang ini gitu kan. Jadi nggak ngerepotin dari mereka. Coba kan kayak gitu aja sih. Terus juga memang dari pihak yang sana juga tuh kayak nggak banyak apa ya istilahnya tuh nggak banyak tanya dan juga nggak terlalu ngurusin kita karena mereka juga fokus sama kerja gitu jadi kita fokus sama penelitian terus mereka fokus sama kerja kalau memang misalnya ada minta pertolongan ya tanya aja kayak nomor rekam medik ini di rak mana ya kak gitu pasti ada nanti orang-orangnya tuh pasti ada yang bantu gitu jangan sungkan-sungkan buat tanya gitu selagi kita memang baik dan kita nggak banyak tingkah kayak ganggu mereka gitu kan nggak apa-apa aman-aman aja gitu jangan jangan pasang apa ya pikiran kayak rumah sakit nggak seseram itu sebenarnya terus juga pihak-pihaknya juga nggak yang sejudes yang kayak cerita-cerita orang gitu nggak selagi kita tuh baik-baik aja nggak apa-apa terus juga perawat-perawatnya juga yang jaga rawat inap juga baik kok gitu mau selagi kita benar-benar jelasin apa tujuan kita nggak ada maksud lain terus juga kalau memang mereka mau minta tunjukin surat-surat itu kalian bawa lah semua surat-surat itu kan biar seenggaknya ada kejelasan gitu memang kalau ditanyain. Terus yang kedua tadi terkait apa aku lupa, sorry. Apa sih? Pertanyaan-pertanyaannya Kak yang ke pasiennya gitu. Oh iya, Sumbernya tadi. kalau untuk pertanyaannya, jadi kemarin aku tuh disaranin sama dosen pembimbing tuh kayak untuk menghemat waktu gitu kan, catat dulu data-data sekundernya gitu kan, baru nanti di apa dipertanyain kayak kan aku bahas di RPS ya, di RPS tuh jadi kayak kayak apa sih kejadian-kejadian yang memang nggak diharapkan waktu proses pengobatan gitu kan, misalnya udah dosen pasien itu kayak dikasih obat gitu kan, nah obatnya itu nggak ternyata kuliah di apa sih misal dia udah dikasih obat anti diabetes ternyata gula darah dia tuh waktu dicek tuh masih tinggi jadi kan otomatis kayak nggak ada efeknya gitu kan atau dia udah dikasih obat anti mual tapi memang masih mual ngerasa mual baru aku tanyain gitu jadi mengurangi mengganggu waktu pasiennya juga terus juga memang mengefektifkan kerjaan aku di penelitian aku jadi aku coba kayak gitu kan ikut saran dari dosen aku gitu jadi baru setelah itu aku tanyain kayak apakah jadi tanya dulu kayak permisi terus perkenalan saya dari sini saya dari apa pihak anak mahasiswa penelitian dari Universitas Sriwijaya gitu jurusan farmasi mau niat untuk penelitian terkait pasien ini dan kebetulan Bapak termasuk ke dalam sampel saya gitu kan bisa nanti tanyakan apakah Bapak bersedia untuk diganggu untuk apa ya diminta tolong sebentar terkait penelitian saya kayak gitu kan atau sekedar dokumentasi kayak gitu kan kalau misalnya dari pasien yang jawab oh boleh kayak gitu kan baru kita jawab kayak tapi guys biasanya kan kalau pasien-pasien kayak gitu kan nggak banyak ngerti kan terkait yang bahasa-bahasa medis. Jadi dari kita juga pinter-pinter nyari bahasanya gitu. Jangan kayak kita, apakah Bapak merasakan efek samping muntah gitu kan? Bapaknya kan pasti bingung kan kayak efek sampingnya tuh apa? Efek samping tuh apa gitu kan? Langsung aja tanya kayak, Bapak di hari ini ngerasa muntah nggak? Ngerasa mual nggak? Terus apa muntah-muntah gitu kan? Kalau misalnya dari pasien yang jawab, iya muntah gitu. Ya berarti tandanya kan Bapak itu masih merasakan efek samping, masih merasakan keluhannya gitu kan. Tandanya memang udah dikasih obat masih ngerasa keluhannya. Jadi kan ya udah berarti pasien ini kena DRPS. Ya maksudnya masuk ke masalah DRPS gitu. Jadi kayak gitu aja kalau aku kemarin. Jadi mempersingkat waktu juga gitu. Jadi dari kita juga nggak bolak-balik kan terawat inap. Capek juga kalau misalnya kita mau tanya langsung dari A sampai Z gitu kan. Cukup tanya yang memang kira-kira berkemungkinan di penelitian kita aja. Kalau misalnya ternyata nggak masuk ke masalah di RPS, ya udah nggak usah ditanya gitu. Mungkin itu aja sih. Cukup dari aku. Terima kasih banyak Kak Risa, sangat menjawab Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya terima kasih sekali lagi kepada Kak Risa yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan ya.
Mungkin untuk sesi tanya jawab kedua, kita akhiri sampai sini dulu ya teman-teman. Jika ada pertanyaan lain, boleh nih untuk chat Kak Risa kali ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat dari HKMF dan staf pendidikan dan profesi atas untuk apresiasi kepada Kak Risa atas penyampaian materinya yang luar biasa malam ini. Kepada operator, disilakan menampilkan sertifikatnya ya. Oke, Putri izin untuk mengambil dokumentasi penyerahan sertifikat ya, Kak. Dalam 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, sekali lagi terima kasih ya, Kak, atas materinya dan mohon diterima sertifikatnya. Wah, luar biasa banget ya sih guys, dua materi kita pada malam hari ini. Semoga makin membuka wawasan kita semua terkait bidang atau topik yang bisa kita pilih nantinya ketika ngerjain skripsi. Sebelum kegiatan ini tutup, Putri mau ngajak kakak-kakak dan teman-teman sekalian untuk on cam terlebih dahulu karena kita akan memasuki sesi dokumentasi bersama. Sayang dong kalau sudah ikut sampai akhir tapi nggak masuk dokumentasi. Mungkin Putri tunggu semuanya untuk bersiap-siap sampai pukul 21:45 ya. Rambut apaan sih? Dari tadi ya gue nggak kesini-sini apaan sih? Ribet. Lah, gue yang ribet, yang ribet tiba-tiba nanya cowok. Di, nggak jelas. Di, stres, stres. Izin masuk sebentar, boleh kasih closing statement? Oh, boleh Kak, boleh. Silakan untuk Kak Risa untuk memberikan closing statement ya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk HKMF, terutama untuk staf ahli Penprov yang udah mengundang aku sebagai pemateri. Juga terima kasih untuk peserta yang udah mau nyimak dari awal acara tadi sampai akhir, udah jam segini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk panitia atas kerja kerasnya. Aku cuma mau ngucapin semangat untuk mahasiswa-mahasiswa akhir, terutama semester 7 ya, menjelang semester 7 angkatan 22 yang sebentar lagi kita udah terjun gitu ya ke dunia skripsi itu. Semangat, semoga segalanya dilancarkan, terus juga prosesnya juga hambatannya kecil-kecil aja gitu ya, nggak usah yang besar-besar banget gitu kan. Pasti ada aja gitu kan kendalanya. Semoga dilancarkan, dikuatkan gitu kan. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, makasih nih Kak Risa atas closing statement-nya. Keren banget. Mungkin langsung saja, kayaknya udah pada ramai nih ya guys ya, yang sudah on cam. Untuk slide pertama, Putri boleh request nih untuk kita ngelakuin pose Len Raya terlebih dahulu. Oke, senyum dulu semuanya. Dalam 3, 2, 1. Oke, mungkin untuk nextnya, Putri mau request pose dari Penprof nih. Boleh ya, kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Senyum dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih.
Sekali lagi Putri ucapkan kepada semua peserta yang sudah semangat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan oleh kedua pemateri kita akan memberikan ilmu yang kita butuhkan ketika kita berjuang melawan skripsi nantinya ya. Akhir kata, Putri tutup dengan kutipan, kalau belajar itu tak selalu dari buku, tapi juga dari pengalaman orang lain maupun diri kita sendiri. Maka dari itu, saya Putri, mewakili staf ahli dan tim staf ahli pendidikan dan profesi HKMF, mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Kurnia dan Kak Risa yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi materi dengan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih semuanya yang sudah bergabung meluangkan waktunya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata selama memandu acara. Sampai jumpa di forum Farmasi Unggul Skripsi 101 Series episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Semuanya, Kak. makasih Kak Risa. Makasih, Kak Risa. Makasih Kak Risa. Dah. Semangat, Kak. Semangat Kak. Dadah. Dah. Makasih ya semuanya udah join.